Saat tim pahlawan mencapai lantai 4 Menara Beria, sang pahlawan pun terkejut. Bukan main, putri yang seharusnya ia selamatkan, kini menjadi salah satu dari 4 Raja Iblis. Sang putri langsung mengeluarkan sihir roh terkuat. Siap untuk melenyapkannya. Sang pahlawan sungguh tak mengerti. Karena mantra itu mustahil digunakan jika seseorang sedang dikendalikan. Saat itulah ia sadar. Serangan para orc, longsoran salju, serbuan di malam hari, menara tersembunyi, meriam mana di lantai 1, serta lantai 2 dan 3 yang kosong. Semua telah diatur untuk menjebaknya. Kenyataan ini membuat sang pahlawan mengamuk hebat dan bertekad menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, karakter utama kita muncul layaknya penjahat dan langsung menyerang pahlawan itu. Namun, serangannya berhasil ditangkis. Sang pahlawan lalu bergerak ke belakang peri itu dan menyerap energinya untuk diubah menjadi mana. Hal ini membuat karakter utama kita tertawa melihat betapa rendahnya martabat sang pahlawan. Ia memanggil Gordon dan pergelangan tangan Helen terpotong seketika. Sebelum Helen sadar, Burger telah menciptakan bola energi iblis raksasa yang siap menghantamnya. Tapi, kisah ini tidak berawal dari sini. Seorang Raja Iblis yang hidup sesuai standar Raja Iblis pertama, kini terduduk di takhtanya dengan pedang menancap di jantungnya. Mengikuti aturan itu, pria membangun menara dan menculik para putri. Ia juga menjebak para pahlawan yang datang, menikmati amarah dan kesedihan mereka, sambil mempermainkannya. Meski dikenal sebagai Raja Iblis terkuat dalam sejarah, ia kini terbaring lemah. Bertanya-tanya, bagaimana seorang pahlawan rendahan bisa mengalahkannya dengan begitu mudah, sementara pahlawan lainnya mengejeknya. Ia akhirnya menyadari kesalahannya. Para pahlawan yang ia kira takut padanya, ternyata selama ini hanya meremehkannya. Ini membuktikan bahwa standar yang diikutinya salah. Sang pahlawan akhirnya menebas lehernya. Namun, Burger menggunakan sisa kekuatannya untuk meledakkan ruangan, berharap mendapat kesempatan kedua untuk menulis ulang standar itu. Tiba-tiba, Burger mendengar seseorang memanggil namanya, dan saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di aula yang penuh dengan murid-murid sepertinya. Saat ia bingung dengan apa yang terjadi, namanya kembali dipanggil. Ia sadar dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan. Setibanya di panggung, ia diberi lencana merah, sebuah simbol kelulusan dari Akademi Militer Raja Iblis. Saat itulah ia sadar bahwa ia kembali ke upacara kelulusannya 15 tahun yang lalu. Ia telah kembali ke masa lalu. Tak lama kemudian, seluruh siswa yang lulus diundang ke atas panggung. Dan sebagai lulusan terbaik, Burger terpilih untuk membacakan standar Raja Iblis di hadapan seluruh akademi. Burger teringat bagaimana seluruh kerajaan iblis dipermalukan oleh para pahlawan karena ia patuh pada aturan itu. Saat itu juga, ia memutuskan tak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan mengikuti aturan yang membawanya pada kehancuran. Mengejutkan semua orang. Burger menyatakan di depan seluruh sekolah bahwa ia tak akan mengabdikan diri pada sesuatu yang begitu konyol. Ia bahkan terus menghina standar itu dan menyebutnya sebagai sampah. Seluruh staf dan siswa hanya terdiam tak percaya. Heran bagaimana Birch, murid teladan, bisa melakukan hal seperti itu. Akibat perbuatannya, Burger diadili di hadapan para petinggi iblis negeri itu. Untuk sebuah pengkhianatan sebesar itu, Birch seharusnya langsung dihukum di tempat. Namun mengingat catatan baik dan bakatnya yang luar biasa, ia diberi satu kesempatan lagi. Sang Adipati Agung memerintahkannya menarik kembali ucapannya dan meminta maaf. Atau ia akan diasingkan ke Arin. Arin adalah dimensi di luar kerajaan, tempat para Raja Iblis akan menemui ajalnya. Hukuman itu sama saja dengan hukuman mati. Selama persidangan berlangsung, beberapa iblis tingkat tinggi merasa pelanggarannya tak pantas diberi kesempatan kedua. Sementara, Sang Adipati Agung menantikan permintaan maaf. Birch justru menantangnya untuk mengirimnya ke Arin agar ia bisa membuktikan bahwa standar itu
memang sampah. Seluruh ruangan menjadi gempar, dan Sang Adipati Agung segera membuat pengumuman dengan murka. Birch dikirim ke Arin dan diusir dari negeri itu. Sebagai hukuman, semua hak istimewanya sebagai Raja Iblis dicabut, dan ia dikirim ke sana seorang diri. Melayang turun perlahan, ia mendarat di Aaren, dunia, tempat para manusia hidup. Ia merenung, bagaimana rasanya berada di antara mereka yang pernah mengakhiri takdirnya di kehidupan lampau. Ia sadar, kesombongannya saat menantang Eren adalah penyebab kegagalannya dahulu. Berkat sayap iblisnya, Berk mendarat dengan aman di atas gunung es. Kali ini, ia bertekad tak akan mengulang kesalahan yang sama saat menaklukkan negeri itu selamanya. Sementara itu, di dunia iblis, sudah menjadi tradisi bagi lulusan terbaik untuk melayani iblis elit dari Akademi Militer Raja Iblis. Gordon Dirich, sang lulusan terbaik, merasa sangat terhormat bisa melayani Berk. Sebelum upacara, ia dan iblis lain berkumpul membahas betapa beruntungnya Gordon ditugaskan pada iblis sehebat Berk. Berk ternyata berasal dari garis keturunan naga iblis yang sangat langka, menjadikannya jenius yang hanya muncul sekali seumur hidup dan akan tercatat dalam sejarah. Menyaksikan Berk menentang standar iblis benar-benar mengecewakan mereka. Namun, Gordon tetap teguh pada keputusannya untuk melayani Berk di Aurin. Saat Gordon tiba, Berk terkejut karena ia diberitahu tak akan mendapat bantuan apapun. Ketika Berk mencoba menyambutnya, Gordon justru memarahinya, mempertanyakan kenapa ia memilih mempermalukan seluruh kerajaan. Berk hanya terdiam. Heran, kenapa Gordon yang dulu begitu tenang, kini meluapkan amarah di hadapannya. Ia berpikir untuk menceritakan tentang kembalinya. Tapi sadar itu hanya akan membuatnya dianggap gila. Jadi, ia memutuskan menyimpannya sendiri. Setelah tenang, Gordon meminta maaf atas tindakannya yang gegabah. Ia menyatakan akan tetap setia pada tugasnya untuk melayani Berk. Menurut standar Raja Iblis, aturan pertama adalah setiap Raja Iblis harus mendirikan sebuah menara. Namun, menara itu tak boleh dibangun di lingkungan ekstrem agar mudah ditemukan para pahlawan, mengingat lokasi mereka di daerah badai. Gordon menyarankan pindah ke tempat lain yang lebih mudah dijangkau manusia. Ia menambahkan, monster juga tinggal di sana, jadi manusia pasti enggan mendekat. Tapi Berk punya rencana lain dan menyatakan disitulah ia akan membangun menaranya. Setelah itu, ia menanam benih menara di tanah dan memberinya sedikit esensinya agar bisa tumbuh. Gordon yang melihatnya bertanya, bagaimana bisa ia dengan mudah membuang harga dirinya sebagai Raja Iblis? Namun, Berk hanya menjawab bahwa standar itu tak berguna, terutama di Auren. Tiba-tiba, benih itu memiliki kesadaran dan menilai tingkat kekuatan tuannya. Setelah mengenali Berk sebagai iblis langka yang kuat, benih itu melesat ke langit, membentuk menara raksasa. Saat menara itu terbangun, Berk sadar alasan para iblis selalu gugur adalah karena manusia sudah paham cara kerja menara mereka. Manusia mungkin menggunakan pengetahuan itu untuk membalikan keadaan melawan para iblis. Ketika menara selesai, mereka masuk menuju ruang takhta. Gordon bertanya-tanya, mengapa menara ini begitu kosong? Menara biasa seharusnya dipenuhi oleh iblis, penjaga, dan juga monster. Ia lalu teringat bahwa hak istimewa Berk telah dicabut, sehingga tak ada bantuan dari kerajaan iblis. Mereka tiba di ruang takhta di lantai 5, dan saat Berk melangkah menuju singgasananya, Gordon menghentikannya, mengingatkan tentang aturan kedua dari standar yang ada. Aturan itu berbunyi, Raja Iblis harus membawa seorang pangeran atau putri yang dekat dengan takhta untuk menghasilkan energi iblis yang lebih besar. Gordon memberitahu Berk tentang kerajaan terdekat dari pegunungan itu. Ia berharap Berk akan membawa putri dengan urutan takhta tertinggi untuk menyerap kekuatan dari amarah kerajaan mereka. Mengejutkan, Berk setuju. Tapi, ia menyatakan sudah punya target putri yang akan dibawa. Meskipun Gordon memaksa ingin membantu, Berk menyuruhnya tetap tinggal untuk menjaga menara. Ia lalu pergi
untuk membawa putri yang paling tidak dikenal dari kerajaan terjauh. Putri ke-13 dari kerajaan Hilduran. Saat Berg tiba dan menemukan sang putri, ia langsung mengungkapkan niatnya untuk membawanya. Tak disangka, sang putri hanya bertanya, apakah ia yakin sanggup menanganinya? Merasa bingung, Berg dengan percaya diri menjawab bahwa sebagai Raja Iblis, tentu ia sanggup. Sang putri kemudian menyerah dengan mudah dan memintanya untuk segera membawanya. Saat itu, Berg semakin terkejut. Berger curiga sang putri merencanakan sesuatu. Namun ia menjawab bahwa takdir ini sudah ia duga sejak lahir. Berger tak akan lengah, tetapi sang putri justru memintanya untuk tenang. Menurutnya, mustahil ia tahu dirinya akan datang pada hari itu. Akhirnya, Berger setuju dan membawanya pergi dari sana. Setibanya di menara, sang putri diserahkan pada Gordon yang masih kesal dengan pilihan tuannya. Gordon diperintah untuk membawanya ke lantai 4. Ia terkejut karena mengira sang putri akan dikurung di penjara. Berger menjelaskan sang putri sama sekali tidak melawan. Jadi, ia ingin memberinya sedikit kelonggaran. Ternyata lantai 4 itu terasa dingin dan sangat kosong. Saat dibawa ke sana, ia sadar bahwa kehidupan mewahnya mungkin sudah berakhir. Namun anehnya, ia merasa lantai yang gelap dan dingin itu justru menenangkan. Keesokan harinya, Berg menerima undangan dari menara monster buas yang sudah lama berdiri di Auren. Gordon mengira itu adalah undangan untuk menyambutnya sebagai Raja Iblis yang baru. Namun, Fergus yakin itu hanyalah cara murahan untuk mengganggunya. Pada dasarnya, para Raja Iblis terlalu angkuh untuk bisa bekerja sama. Tetapi di Auren, para Raja Iblis dipaksa menekan harga diri mereka untuk bekerja sama. Di kehidupan lalunya, Fergus mengabaikan mereka karena dianggap berpikiran lemah. Tapi sekarang, ia memutuskan tak ada salahnya untuk berbicara dengan mereka. Saat tiba di menara monster buas, Iblis Serigala memperkenalkan diri sebagai Drakson, sang Raja Iblis. Drakson mengklaim telah berkuasa di wilayah itu selama 70 tahun. Ia bertanya, apakah Birch, Raja Iblis yang baru, sambil mencoba mengintimidasinya dan mengungkit masalah ejekannya. Tetapi Berg membentak balik, bertanya apakah ia datang hanya untuk mengolok-oloknya dan menyuruhnya langsung ke intinya. Drakson kemudian mengatakan bahwa Archduke menyuruhnya untuk mengawasi Burke setiap saat. Mendengar itu, Berg sengaja mengejek Archduke dan menyebutnya kakek tua vampir yang cerewet. Drakson menjadi sangat murka ketika mendengar Archduke dihina seperti itu. Ia melemparkan sepotong daging dan meminta Burge menjilatnya. Atau kelancangannya tak akan dimaafkan. Birch hanya bertanya, apa dia benar-benar tidak tahu kenapa ia ada di Auren? Drakson menjawab, karena ia diusir setelah menghina standar para Raja Iblis. Burge kemudian menginjak daging itu hingga tanah di sekitarnya menjadi retak. Ia mengingatkan bahwa membunuh sesama Raja Iblis itu dilarang. Namun ia menatap tajam Drakson, seolah bertanya, apa ia terlihat peduli dengan aturan? Pada saat itu juga, Drakson merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tak pernah bertemu iblis dengan aura sekuat itu. Sambil berkeringat dingin, ia menjelaskan bahwa Archduke hanya ingin memastikan apakah ia sudah menculik seorang putri. Ia menyatakan jika Birch tak melapor dalam sebulan, otoritasnya akan hilang. Birch memotongnya dan berkata, masalah itu sudah beres karena ia telah menculik putri yang sesuai seleranya. Setelah itu, ia segera pergi bersama Gordon. Kembali ke menara, Gordon berkomentar bahwa Birch akhirnya menunjukkan keagungan seorang Raja Iblis. Namun, Birch menjawab, itu hanya cara agar Raja Monster Buas tak mengganggu mereka untuk sementara. Meski begitu, ia tetap menyuruh Gordon untuk selalu bersiap menghadapi yang terburuk. Tak lama kemudian, ia meminta Gordon memeriksa keadaan sang putri dan menyatakan mereka harus bisa memanfaatkannya. Sepeninggal Gordon, Birch berpikir bahwa semua ini akan menjadi sangat merepotkan. Ada kemungkinan Raja Iblis yang lain
akan menyimpan dendam padanya. Ia pun sadar konsekuensi dari perbuatannya mungkin jauh di luar dugaannya. Ia berkata, bahkan jika diberi kesempatan lagi, ia akan tetap mengambil keputusan yang sama karena ia lebih baik tiada daripada harus menundukkan kepala pada sampah. Birch kemudian memutuskan untuk memeriksa saldo poinnya dari hadiah menculik seorang putri. Karena menawan putri peringkat rendah, ia pikir imbalannya takkan seberapa. Mungkin hanya ratusan poin energi iblis. Namun, saat memeriksa saldonya, matanya terbelalak. Ia dianugerahi 13.000 poin. Di tengah kebingungannya, sebuah pesan video masuk dari Drexen yang memberinya selamat atas prestasinya. Drexen mengaku sangat terkesan karena apa yang dicapai Birch bukanlah tugas yang gampang. Masih diliputi tanda tanya, Gordon memanggil Birch perihal masalah di lantai 4. Saat Birch tiba, ia terpana. Ruangan yang tadinya hampa kini berubah menjadi ekosistem yang hidup. Ia merasa janggal. Setahunnya, hanya ada satu spiritis di benua ini dengan kekuatan seperti itu. Dan itu jelas bukan putri ke-13. Seketika ia sadar, putri yang ditawannya bukanlah putri ke-13. Saat ditanya, sang putri hanya tersenyum simpul dan memperkenalkan diri sebagai Ernan Hilderan, putri pertama Kerajaan Hilderan. Sementara itu, di Kerajaan Hilderan, kabar mengejutkan sampai ke telinga raja tentang penculikan putri pertamanya yang berharga. Sang raja langsung murka. Ia memanggil pahlawan terkuat dari seluruh penjuru kerajaan untuk menghabisi Raja Iblis dan membawa putrinya kembali. Ernan menyeringai pada Berge, mengingatkannya pada pertanyaan, "Apa kau bisa menanganiku?" Sadar, gadis itu adalah penyihir elemen jenius. Ia bertanya, bagaimana dirinya bisa tertipu. Ernan lalu menunjukkan sebuah cincin yang katanya mampu menyembunyikan mananya. Sebuah pusaka keluarga. Setelah berhasil mengelabuinya, ia bertanya, "Jadi, apa kau akan mengembalikanku?" Namun, Birch menimbang semua pilihannya. Ia berpikir, jika mundur, ia akan dicap pengecut. Dan usahanya mengumpulkan energi iblis akan jauh lebih sulit. Karena alasan itu, ia memutuskan untuk terus maju. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Ia telah menjadi target, dan kemarahan mereka menambah poin energi iblisnya. Berge lalu berkata pada Ernan bahwa tak ada yang berubah. Siapapun dia, ia tetaplah tawanannya. Di Hilderan, sang raja berteriak pada pasukannya untuk menghabisi Raja Iblis dan membawa pulang putrinya. Para bawahannya mencoba menenangkan. Mereka bahkan tak tahu siapa musuh yang dihadapi. Mereka memintanya menunggu patroli kembali. Namun, sang raja yang murka berteriak agar mereka lebih cepat. Saat ia membentak mereka karena tak kunjung bertindak, penasihat kerajaan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang ganjil. Ia menjelaskan bahwa Raja Iblis Nafsu baru saja berakhir di tangan pahlawan setelah menawan pangeran dari negeri lain. Meskipun situasinya begitu, Raja Iblis lain tiba-tiba muncul dan membawa Ernan. Semua orang mencoba mencerna artinya. Dan sang raja berkata, Raja Iblis itu pasti masih baru. Tak lama, seorang penjaga melapor bahwa mereka menemukan jejak sihir teleportasi ke utara, menuju pegunungan Orgis. Sang raja terperangah, menyadari betapa jauhnya lokasi itu dari kerajaan mereka. Kembali di kastil, Gordon melapor bahwa pasukan Hilderan akan tiba, dan bertanya apa Birch sanggup menghadapi mereka. Namun, di luar dugaannya, Birch tersenyum dan menyuruhnya tenang. Karena kerajaan Hilderan takkan pernah bisa sampai. Ia menjelaskan, menaranya ada di ujung utara benua, tempat terjauh dari Hilderan. Negara-negara di antara mereka takkan membiarkan pasukan Hilderan lewat. Karena tak punya pilihan lain, mereka terpaksa akan menyewa guild pahlawan. Tepat seperti dugaan Berg, Raja Hilderan menghubungi guild pahlawan untuk meminta bantuan. Lalu di guild, kabar penculikan Putri Ernan menyebar di antara para pahlawan. Namun, saat tahu tujuannya adalah Orgis, mereka menolak. Tempat itu terkenal penuh monster mengerikan. Sebagian bahkan tidak peduli sama sekali.
Mereka tak masalah jika Raja Hilderan menderita. Burge menjelaskan strategi jitunya pada Gordon bahwa Guild Pahlawan hanya peduli uang dan takkan mau mempertaruhkan nyawa di tempat berbahaya. Ia menegaskan, itulah alasannya membangun menara di Ergist. Gordon takjub dengan wawasan Burge. Ia bahkan curiga apa Burge pernah ke Auren sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, sang raja kembali mengamuk saat tahu tak ada pahlawan yang mau mengambil pekerjaan untuk menyelamatkan putrinya. Sementara itu, Burke menyusun strategi. Ia tahu sang raja butuh waktu untuk membentuk guild yang bisa memburunya. Melirik jendela statusnya, ia sadar energi iblisnya takkan cukup untuk melawan seluruh pasukan pahlawan. Sekelebat ingatan muncul. Rasa gentar saat para pahlawan di masa lalu berhasil mengalahkannya. Maka, ia perintahkan Gordon menghubungi Dirkson. Ia akan menukar energi iblisnya demi mendapatkan uang. Asistennya terpaku, tak percaya dengan yang ia dengar. Saat sadar, ia berteriak kaget, mengira Burge telah hilang akal. Bagaimana tidak? Energi iblis adalah sumber kekuatan, kunci bagi para iblis untuk melampaui batas mereka. Intinya, makin besar energi iblis, makin hebat pula kekuatan mereka. Jadi, menjualnya adalah sebuah kegilaan. Burge menegaskan kembali, energi iblisnya saat ini takkan cukup. Tapi dengan uang manusia, ada kesempatan. Usai menjual sebagian energi iblisnya pada Drakson, Burge menuju Holton, kota di dekat benteng Ergas. Setibanya di gerbang kota, para penjaga menghadangnya. Namun langkah Burge sama sekali tak melambat. Ia mengaku sebagai tentara bayaran sambil melempar koin emas. Para penjaga pun membiarkannya lewat, sibuk berebut bagian mereka. Sebagai pendatang, Burge sadar butuh pemandu. Ia pun melangkah ke markas guild tentara bayaran. Di dalam, sang ketua guild sedang mabuk, mengoceh kalau rumor Raja Iblis baru itu bohong besar. Anggota lain mengingatkannya soal Ernan yang diculik oleh Raja Iblis baru. Namun, si pemabuk menepisnya. Ia anggap itu mustahil, mengingat jauhnya jarak Urgis dan Hilan. Mereka juga curiga, ini semua hanya akal-akalan untuk memeras lebih banyak uang. Ia dan yang lain menertawakan para pahlawan yang rela melakukan apapun demi uang. Setelah mendengar cukup, Burge muncul dari belakang dan mengejutkan mereka. Merasa mereka tahu banyak, ia memerintahkan satu orang tinggal, sementara yang lain harus pergi. Tersinggung, mereka serentak menyerang. Namun, dengan satu gerakan, Burge membuat mereka semua terkapar. Satu pria besar mengayunkan palu godam, tapi Burge menahannya dengan sebelah tangan, lalu membuatnya terpental jauh. Saat para pemanah muncul untuk menyergapnya dari jauh, si ketua guild yang mabuk tadi hanya bisa gemetar ketakutan, menyadari aura mengerikan dari Burge. Di luar, orang-orang yang lewat hanya melirik keributan itu. Hal seperti ini sudah biasa terjadi. Tak lama kemudian, suasana kembali hening. Burge mendekati satu-satunya orang yang masih sadar. Nyawanya akan selamat jika ia mau menjawab pertanyaannya. Pria itu langsung bersujud memohon ampun. Burge pun bertanya, di mana letak pasar budak? Pria itu pun mengantarnya ke sana. Melihat isinya hanya manusia, Burge bertanya, apakah ada ras lain? Bersamaan dengan itu, ia menyodorkan sekantong koin emas. Pria itu menyeringai lebar dan langsung memimpin jalan. Di tempat inilah, Burge sadar, manusia dan iblis ternyata punya satu kesamaan. Keduanya akan melakukan apapun demi hasrat. Saat dibawa ke ruang khusus, Burge teringat rencananya yang ia sampaikan pada Gordon. Ia butuh budak yang bisa menjadi mata-mata untuk menciptakan kekacauan di kubu para pahlawan. Sementara itu, di tempat lain, pahlawan Hilen dan Kargil menghadap raja. Mereka bersumpah akan menyelamatkan sang putri dan menaklukkan Raja Iblis atas nama keadilan. Kembali ke pasar budak, Burge berpikir seorang elf akan sempurna untuk misinya, mengingat sifat mereka yang lugu. Pemilik budak datang, bertanya, siapa pilihannya? Burge langsung menunjuk sang elf. Lalu,
Ia berkata pada pemilik budak, kalau ketua guild yang akan membayarnya. Pria itu kaget, tapi tak berani protes. Saat ditatap bos, sang ketua guild pun setuju dan langsung membayar. Setelahnya, Borge meminta waktu untuk bicara empat mata dengan sang elf. Pemiliknya memperingatkan kalau elf itu bisa mengamuk. Borge hanya menyahut, tenang saja, ketua guild yang akan menanggung semua kerusakannya. Kini, hanya mereka berdua. Borge masuk ke kurungan dan dengan mudahnya melepaskan belenggu yang mengikat sang elf. Merasakan energi itu, sang elf langsung sadar. Pria di hadapannya bukan manusia, melainkan iblis. Ia pun menatap Borge dan bertanya, apa urusanmu denganku? Borge menawarkan sebuah kesempatan untuk balas dendam pada manusia. Sang elf mengakui tawaran itu sangat menarik. Namun, ia menegaskan tidak bisa mempercayai iblis. Sama halnya seperti manusia, Borge meyakinkan bahwa ia berbeda. Bersumpah akan membebaskannya dalam 50 tahun jika ia patuh. Ia mengingatkan sang elf, 50 tahun hanyalah sekejap mata bagi umur mereka yang panjang. Tetap saja, sang elf membalas bahwa tujuan iblis adalah menghancurkan pohon dunia yang mereka lindungi. Karena itu, sulit baginya untuk menaruh kepercayaan pada Borge. Ia lalu berpikir, aneh sekali. Seorang iblis meminta bantuan dari seorang elf. Mendengar itu, Borge bersumpah atas nama Raja Iblis untuk menepati janjinya. Sang elf tahu, sumpah itu bukanlah sebuah candaan. Seketika, Borge melepas belenggunya dan menuntut sang elf bersumpah setia selama 50 tahun ke depan. Sang elf sadar, ada yang aneh dengan sosok di hadapannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Granada, dan hanya mau bersumpah setelah bertemu Raja Iblis yang mengutusnya. Dengan santai, Borge mengaku bahwa dirinya lah sang Raja Iblis. Granada pun tertawa terbahak-bahak. Ia menganggapnya sebagai lelucon yang konyol, karena mustahil seorang Raja Iblis meninggalkan menaranya, tempat terkuatnya, hanya demi seorang budak. Sambil terus tergelak, Granada berkata, akan setia 100 tahun jika Borge memang Raja Iblis. Setibanya di tahta, Borge langsung menagih kontrak 100 tahun itu. Granada berteriak dengan penuh amarah. Ia yakin ini penipuan, sebab istana Raja Iblis tak mungkin sekosong ini. Ia mengeluh, dengan kondisi begini, para pahlawan akan dengan mudah menghancurkan menara ini. Maka, Granada menolak untuk bekerja sama. Borge pun melepaskan auranya yang dahsyat, mengingatkan soal kontrak mereka. Granada langsung berubah pikiran. Aura mengerikan itu menjadi bukti. Granada sadar, Borge bukanlah sosok biasa. Ia juga teringat, dalam perjalanan ke menara, tak ada iblis raksasa yang berani menyerang mereka. Teorinya terbukti sudah. Borge memanglah sang Raja Iblis. Granada pun membungkuk, menepati janji setianya selama 100 tahun. Ia menantikan sebuah tugas penting. Namun, Raja Iblis justru mengejutkannya dengan memintanya menyiapkan makanan. Granada pun memasak di dapur, bertanya-tanya, inikah alasan Borge datang jauh-jauh merekrutnya? Tiba-tiba, seorang wanita aneh dengan elemental melayang menawarkan bantuan. Setelah persiapan tuntas, mereka berkumpul di ruang makan untuk menyantap hidangan. Di sanalah Granada tahu bahwa yang membantunya adalah putri pertama Hilduran. Sontak ia panik, memarahi Borge atas tindakan nekatnya. Bahkan, Gordon pun setuju akan bahaya itu. Tapi, Borge dengan tenang berkata, itulah alasan ia merekrut Granada. Ia menenangkan sang elf dan menyuruhnya makan. Raja Iblis pun mencicipi masakannya dan memujinya. Ernan menambahkan kalau ia juga membantu, membuat Granada semakin bingung dengan isi menara itu. Kemudian, Borge membawa Granada ke lantai lain. Sang elf bertanya, apakah tugasnya melawan para pahlawan? Borge menolaknya, menyatakan jika pahlawan sampai ke menara, maka habislah riwayat mereka. Ia memberitahu Granada, tugasnya adalah untuk mengacaukan dunia manusia. Borge membenarkan, tapi sebelumnya, ia ingin menguji kemampuan sang elf terlebih dahulu. Granada
ragu, karena ia tahu tak mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis di dalam menaranya sendiri. Karena itu, Birch memberinya keringanan dengan bertarung, memakai satu tangan, dan tanpa energi iblis. Ia bahkan bertaruh, jika Granada menang, kontraknya akan dikurangi selama 50 tahun. Sang Alf menjadi sangat bersemangat dan berjanji akan mengerahkan segalanya. Ia langsung menyerbu, mendorong Borgia mundur dengan serangan-serangan yang tajam. Berge menangkis serangannya, mengakui gerakan Granada masih hebat, meski lama menjadi budak. Lalu ia bertanya, apakah Granada menyerap mana di sekitar untuk meningkatkan kekuatan fisiknya? Ia menyebut gaya itu sangat cocok untuk seorang elf. Namun, Granada berkata, elf biasa takkan sanggup melakukan gerakan selanjutnya. Ia merapal segel tangan dan mengeraskan lengannya dengan bebatuan. Dengan cepat, ia mengikat kaki Birch dengan sulur tanaman dan menerjangnya sambil berteriak penuh semangat. Sayangnya, semua tidak berjalan sesuai rencananya. Birch mengingatkan siapa yang sedang ia hadapi. Sang Raja Iblis. Ia berjanji tak memakai energi iblis dan akan mengendalikan kekuatannya agar tak melukai Granada. Walau lawannya menahan diri, Granada tetap saja dibuat kewalahan. Kemudian, Birch mengunjungi markas tentara bayaran Ridok, disambut dengan hormat oleh Kapten Gil. Tentara bayaran lain yang terluka hanya bisa menatap nanar saat pemimpin mereka bersikap begitu pada orang yang membuat mereka babak belur. Tiba-tiba, Birch melempar sekantong emas. Ia bilang itu uang muka, dan suasana hati mereka langsung berubah total. Mereka ikut memuji Burge, membuat kapten mereka berpikir untuk mencari tim baru saja. Setelah itu, Birch memberitahu akan ada anggota baru yang bergabung dengan tim mereka. Sang kapten langsung setuju. Namun, anak buahnya berusaha mencegah. Tapi, saat melihat Granada yang kondisinya lebih parah, mereka justru bersimpati dan menerimanya sebagai rekan. Birch hanya mengamati sambil berpikir, meski kelakuan mereka konyol. Kemampuan mereka tidak diragukan. Berge sudah menduga bahwa Hylen, sang pahlawan yang pernah mengalahkan Raja Iblis, nafsu akan segera tiba. Ia pun menyuruh Red Hawk untuk menyelidiki Hylen. Sekembalinya ke menara, Berge merasa sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Biasanya, poin energi iblis bisa dipakai untuk memperkuat menara atau Raja Iblis itu sendiri. Tapi, karena semua poinnya telah ia jual, satu-satunya cara adalah menggunakan bunga roh. Bunga itu adalah kristal, mana yang tumbuh dari mana alam, dan bisa memberi peningkatan kekuatan luar biasa. Normalnya, alam sudah banyak dirusak manusia. Namun, pegunungan Urgis adalah tempat para monster kuat. Jadi, bunga roh di sana pasti telah menyerap mana murni selama bertahun-tahun. Hasilnya, energi bunga itu menjadi sangat murni dan kuat. Birch pun bersiap berangkat untuk mencari beberapa bunga roh. Gordon menghentikannya, mengingatkan betapa berisikonya hal itu, karena para monster akan langsung menyerang. Birch yakin bisa mengatasi monster dengan mudah, tapi ia sadar menemukan bunga roh itu sulit tanpa detektor mana. Kebetulan, terdengar ketukan di pintu. Ternyata, Ernan yang bertanya apakah mereka sedang sibuk. Sebuah ide cemerlang terlintas di benak Birch, dan ia langsung mengajaknya keluar dari menara. Saat mereka pergi, Ernan bersorak gembira karena merasa bosan belakangan ini. Ia lalu meminta Birch menepati janji, mengizinkannya mendekorasi lantai 4 sesuka hatinya. Birge setuju, walau heran, karena Ernan sebenarnya sudah mendekorasi tempat itu. Saat Ernan bersyukur, Birch merangkulnya dan terbang tinggi ke angkasa. Awalnya Ernan berteriak ketakutan, tapi setelah beberapa saat, ia membuka mata dan takjub melihat betapa luasnya dunia. Ia sangat terkesan, karena selama ini ia hanya terkurung di kerajaannya untuk berlatih dan belajar. Ia pikir hidupnya akan begitu selamanya. Tapi kini, ia sedang memandang pegunungan dari atas. Dengan riang, ia bertanya pada Birch, apakah ia satu-satunya manusia yang pernah terbang di atas pegunungan Urgis. Birch tak peduli dan memanggilnya putri. Tapi Ernan
ingin dipanggil dengan namanya. Birch terdiam sejenak. Lalu, ia mengangkat Ernan, mengingatkannya bahwa posisinya adalah seorang tawanan. Karena itu, ia tidak boleh terlalu terbawa suasana. Setelah diancam, akan dikurung. Ernan menurut dan segera mengirim roh-rohnya untuk mencari bunga roh. Buje mengira akan butuh waktu lama bagi para roh untuk menemukannya. Tapi, ia bersyukur karena mereka jauh lebih cepat darinya. Mengejutkan baginya, dan Gordon, para roh kembali lebih cepat dari perkiraan. Ernan memberitahu kalau mereka sudah menemukan lokasinya. Setibanya di sana, mereka melihat bunga roh dijaga oleh para orc murni. Berge mencoba bersikap baik, memerintahkan mereka untuk patuh dan menyerahkan bunga itu. Namun para monster itu menolak, karena mereka tahu betul siapa dirinya. Bert sadar, berdebat dengan makhluk mirip kera ini sia-sia. Sudah waktunya menggunakan kekerasan. Api kegelapan miliknya menyelimuti mereka hingga hangus. Kekuatan itu membuat Ernan terperangah. Saat senja tiba, tak ada lagi orcs yang tersisa. Setelah ancaman sirna, mata Ernan terpaku pada bunga roh. Dia bisa merasakan kemurnian mana yang luar biasa darinya. Berje langsung menegurnya. Jangan pernah berpikir untuk memilikinya. Lalu, ia mengambil bunga itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia menambahkan, jika kita menemukan lagi, satu untukmu. Sayangnya, keberuntungan tak berpihak pada mereka. Akhirnya, Burke membawanya pulang ke menara. Sambil mengamati bunga roh, Burke mengakui kemampuan Ernan melampaui dugaannya. Tiba-tiba, Gordon muncul dengan sebuah kabar penting. Sebuah pesan mendesak baru saja tiba dari Granada. Wajahnya tampak serius saat melapor. Rupanya, Helen dan 32 pahlawan lainnya telah bergerak dari ibu kota Hildaren. Tujuan mereka bukan langsung ke Ergas. Mereka justru membentuk tim kecil, menyelesaikan misi untuk para penduduk desa. Cara ini akan membuat mereka semakin kuat sebelum mencapai Ergas. Gordon pun menyodorkan sebuah rencana balasan yang telah ia siapkan untuk menghambat para pahlawan. Namun di luar dugaan, Birch menolaknya mentah-mentah. Dia tak akan mengirim monster atau gangguan apapun untuk mereka. Menurutnya, gangguan kecil hanya akan menjadi batu loncatan yang membuat para pahlawan semakin tangguh. Sebaliknya, ia memerintahkan Gordon agar Granada menyusupkan tentara bayaran untuk bergabung dan mendapatkan kepercayaan para pahlawan. Gordon Proutz merasa tindakan ini sangat menyimpang dari cara kerja mereka selama ini. Dengan cemas, ia mengingatkan Birch, menara kita saat ini tak akan sanggup menahan gempuran mereka. Birch hanya tersenyum tenang. Dia berkata akan memperkuat menara dengan bantuan seorang kurcaci. Kesabaran Gordon habis sudah. Baginya, Birch hanya asal memilih ras tanpa strategi yang jelas untuk melawan pasukan pahlawan. Dia berteriak, "Kita akan jadi bahan lelucon, menempatkan kurcaci di menara iblis!" Tatapan Berge berubah dingin. Aura kegelapan miliknya langsung membungkam mulut Gordon. Birch lalu meralat ucapannya. Dia butuh kurcaci bukan untuk bertarung, tapi untuk peralatan sihir mereka. Ia mengingatkan Gordon, para pahlawan selalu mengira lantai 1 hanya diisi monster lemah kan? Tapi, lanjutnya, aku akan memberikan sambutan yang benar-benar berbeda. Bayangkan saja wajah kaget para pahlawan itu saat disambut oleh puluhan meriam di lantai pertama. Gordon terdiam sejenak, meski masih bergumam kalau itu aneh. Saat dia melihat ke tahta, Burje sudah menghilang. Seketika ia panik. Jangan-jangan Raja Iblis pergi untuk menculik orang lain lagi. Sementara itu, di Wolfnire, kota bawah tanah, para kurcaci. Target Birch selanjutnya adalah pandai besi terhebat di sana, Logger Friedrich. Begitu tiba di Wolfnire, Bert mengamati sekeliling. Ini adalah kunjungan pertamanya ke kota ini. Meskipun di kehidupan sebelumnya, ia sudah sering berhadapan dengan ras kurcaci. Dengan penyamaran manusia, ia masuk ke sebuah penginapan. Beberapa koin emas ia sodorkan, lalu bertanya di mana ia bisa memesan senjata terbaik. Sang kurcaci langsung menyambar koin itu. Ia memuji Bert
Karena memahami sifat dasar kaumnya, dia pun memberi petunjuk agar Berg menuju ke lantai terbawah di lubang tengah kota. Di sanalah Logger, sang pandai besi legendaris, berada. Birch mengikuti arahan itu dan menemukan Logger. Dia takjub bukan hanya pada keahlian tempaannya, tapi juga cara Logger mengendalikan mana. Setelah mengamati sesaat, Berg bergerak dalam bayangan, bersiap untuk menyergap Logger. Namun, yang mengejutkan, senjata yang ditempa kurcaci itu tiba-tiba menyemburkan api. Sontak, Berg mundur. Bagaimana dia bisa merasakan energi iblisku yang sangat tipis ini? Saat itu juga, Logger melesat ke udara, mengayunkan palunya lurus ke arah Berg. Dari gerakannya, Berg langsung tahu kurcaci ini adalah seorang pahlawan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Logger pun mengonfirmasi status pahlawannya. Iblis! Teriaknya. Bersumpah tak akan membiarkan Berge lolos. Namun yang mengejutkan, Logger, Birch hanya mencibirnya lemah sebelum mencengkeram lehernya dan berbisik, "Akulah sang Raja Iblis." Beberapa saat kemudian, pasukan keamanan menyerbu bengkel Logger karena keributan itu. Namun, pahlawan kebanggaan mereka sudah lenyap tanpa jejak. Saat mereka sadar bahwa dia telah diculik, mereka langsung memerintahkan seluruh kota dikunci. Perburuan besaran untuk Logger dan penculiknya pun dimulai. Sementara itu, dari puncak gedung, Berg mengamati kekacauan di bawah. Dia menatap Logger dan mengancam, "Jika kau macam-macam, kaummu akan menanggung akibatnya." Marl, Logger penasaran, kenapa seorang Raja Iblis bisa muncul di Wolfnir. Ia pun menduga Berge datang untuk mengincar putri mereka. Namun Berge bersikeras. Ia sama sekali tidak tertarik dengan sang putri. Birch yang pernah mendengar rumor tentang lorong rahasia memaksa Logger untuk membawanya melewati jalur bawah tanah itu. Sang pandai besi legendaris itu hanya bisa merutuki nasib sialnya karena bertemu Birch. Apalagi ia terlalu takut untuk melawan sang Raja Iblis. Melihat Logger ragu, Birch menawarkan taruhan lain. Ia akan menangkap sang putri sebagai ganti nyawa Logger. Tetapi Logger tahu reputasinya akan hancur jika ia selamat, sementara sang putri dalam bahaya. Karena itu, ia menolak Birch. Jika ia memilih selamat, kaumnya akan menghukumnya sebagai seorang pengecut. Berge lantas meyakinkan Logger dengan standar Raja Iblis menjamin keselamatan kurcaci itu jika ia mau membantu. Setelah mendengar Berge bersumpah atas nama standar, Logger akhirnya setuju karena standar adalah keyakinan mutlak yang dipegang teguh semua Raja Iblis. Sementara itu, Putri Louis tiba di bengkel Logger berharap senjatanya telah selesai dibuat. Tapi saat tahu Logger diculik, ia murka dan memerintahkan penjaga untuk segera menemukan pelakunya. Di lorong bawah tanah, Berge merasa tak nyaman melihat para kurcaci yang terus mengikuti mereka. Dari belakang, ia pun mengancam Logger, yang membuat para kurcaci itu segera bergegas pergi dari sana. Setibanya di luar, Logger mengatur napas dan berkata pada Berge kalau tugasnya sudah berakhir. Namun, sang Raja Iblis justru menyeringai licik, lalu mengungkapkan kalau ia sama sekali tak peduli pada sumpahnya. Sadar dirinya telah diperdaya, Logger menyesal karena tidak menyerahkan sang putri saja dari awal. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Ia lantas memohon ampun dan menawarkan diri untuk mengabdi pada Berg. Birch menyindir tentang jiwa kepahlawanannya. Tapi kurcaci itu sudah tidak peduli lagi. Ia hanya ingin bertahan hidup. Melihat tekad itu, Birch memerintahnya bersumpah setia jika ingin diampuni. Seketika, Logger pun bersumpah sambil diam-diam berencana kabur dan balas dendam jika ada kesempatan. Sial baginya. Saat berikutnya, ia membuka mata. Ia sudah berada di menara keempat Kastil Berg. Gordon yang melihatnya panik, mencoba menjelaskan akibat dari perbuatan Birch. Karena Birch tidak hanya membawa seorang kurcaci yang membenci iblis, tapi ia juga seorang pahlawan bagi kaumnya. Saat Berg menyuruh Gordon diam, Granada menghubunginya untuk memberikan laporan situasi terkini. Namun, ia terkejut bukan main saat melihat ada seorang kurcaci
Di dalam kastil, untuk menghindari perdebatan, Birch meminta Granada untuk melapor nanti saja. Di sisi lain, Hernan mendekati Logger, bertanya-tanya, apakah pria itu datang untuk menyelamatkannya. Masih kebingungan, Logger bertanya pada Berge, kenapa ia dibawa ke kastil, padahal ia pikir dirinya akan dibebaskan. Berge lalu mengklarifikasi, maksudnya adalah Logger boleh tetap hidup, bukan berarti bebas. Setelah itu, Logger bertanya lagi, bagaimana caranya ia bisa sampai di kastil ini? Birch dengan santai menjelaskan kalau ia membuat Logger pingsan sebelum membawanya. Di titik ini, Logger hanya bisa tertawa sinis. Sadar tak ada harapan lagi, ia berkata pada Birch bahwa ia akan dengan senang hati melayaninya. Jawaban ini tentu saja membuat sang penguasa lalim itu sangat senang. Ia lantas memberi Logger misi pertamanya, memasang meriam dalam jumlah besar di lantai 1 untuk menyambut para pahlawan. Malam harinya, Granada melapor dari markas pahlawan bahwa pasukan percaya Raja Iblis saat ini bisa mengeluarkan api hitam. Oleh karena itu, mereka semua kini menggunakan perlengkapan anti-api. Karena Birch belum juga mengirim monster, pasukan pahlawan menganggapnya sebagai pengecut yang takut berhadapan dengan mereka. Begitu Berge mengetahui hal ini, ia tersenyum. Rencananya berjalan lancar. Ia sengaja tak mengirim monster agar mereka lengah dan tak bertambah kuat. Dengan itu, ia meminta Granada untuk terus mengawasi dan memberinya informasi terbaru. Setelah panggilan usai, Granada berpikir betapa Burge sangat memahami manusia. Ia ragu, apa pernah ada Raja Iblis sepertinya? Saat berkumpul kembali dengan pasukannya, Granada bersyukur karena ia bukanlah musuh Birch. Di saat yang sama, di kastil, Birch memerintahkan Logger untuk merombak lantai 1 sesuka hatinya. Akan tetapi, ada satu syarat. Ia tidak boleh menggunakan batu mana dalam membangun perangkap apapun. Model Logger langsung menolak. Yakin, jebakan biasa takkan mempan bagi para pahlawan. Namun, Birch tetap pada pendiriannya. Para pahlawan punya indera energi super tajam. Mereka bisa mendeteksi jebakan itu. Sebelum aktif, Logger masih berusaha untuk membantah. Tetapi, kesabaran Berge habis, api hitamnya berkobar, mengancam akan mengganti posisi Logger. Sang kurcaci gemetar ketakutan. Lalu, terbata-bata, mengungkap sebuah solusi. Alat sihir, penyembunyi, jejak mana. Sayangnya, butuh 3 tahun untuk membuatnya. Dan, satu-satunya yang jadi ada di bengkelnya. Birch curiga, ini hanya akal-akalan Logger untuk kabur. Ancaman pun dilayangkan. Namun, melihat tekad sang kurcaci, Berge memutuskan untuk memberinya sedikit kepercayaan. Sebuah kerah pun dipasang di leher Logger, disebut sebagai alat sihir yang bisa meledak hanya dengan 1 jentikan jari. Melihat Logger yang pucat pasi, Birch berkata, alat itu sebenarnya untuk menyamarkan wajahnya, agar identitasnya tak terungkap. Jika dilepas, itu dianggap sebagai percobaan kabur. Mau tak mau, Logger pun setuju memakainya. Maka, dimulailah perjalanan sebulan. Mereka mengumpulkan bahan perangkap yang Birch simpan di kantong subspasialnya. Akhirnya, mereka tiba di Wolfnar, menyelinap lewat lorong rahasia Logger yang langsung menuju bengkelnya. Di sisi lain, Louis murka pada para prajurit yang gagal menemukan Logger dan penculiknya sejak insiden itu. Mereka beralasan, para pandai besi punya banyak terowongan rahasia, butuh waktu untuk memeriksa semuanya. Secara logika, Birch dan Logger pasti sudah meninggalkan kota. Louis menerima alasan itu, namun memberi ancaman. Temukan mereka dalam 2 minggu, atau kepala mereka akan melayang. Para prajurit ketakutan dan bergegas melanjutkan pencarian. Sementara itu, sang putri memeriksa bengkel. Ia menatap senjatanya yang belum selesai, berharap Logger masih hidup untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba, Logger muncul dari terowongan bawah tanah di bengkelnya. Meski wajahnya tersamar topeng, Louis tahu itu Logger, karena hanya dia yang tahu terowongan rahasia itu. Louis pun memanggilnya, dan Logger
menjawab dengan gemetar. Sang putri langsung menuduhnya bersembunyi karena tak mau menyelesaikan senjatanya. Logger mencoba menjelaskan, tapi sang putri lebih percaya pada tinjunya. Ia bersumpah akan membuat Logger mengerjakan senjatanya seumur hidup. Namun sebelum itu, ia menyuruh Logger untuk bersiap-siap. Jeritan melengking, Logger menggema. Saat Burge tiba-tiba muncul menahan pukulan Louis. Louis terkejut, bertanya-tanya siapa pria itu. Untungnya, Burge juga memakai topeng penyamar wajah. Louis tak bisa mengenalinya. Burge lalu menyuruh Logger menyiapkan alat, sementara ia menghadapi sang putri. Burge mengaku sebagai majikan Logger. Louis pun murka, menyadari pria inilah penculik pandai besi miliknya. Tanpa ragu, ia menerjang maju dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Burge menangkis dan membalas. Dalam satu gerakan, ia menangkap kaki Louis dan membuatnya terlempar jauh. Burge berpikir pertarungan telah usai. Saat ia hendak menghampiri Logger, Louis tiba-tiba muncul dan meraih kepalanya, melancarkan serangan balasan. Pertarungan sengit berlanjut. Burge mengakui Louis adalah salah satu lawan terkuat yang pernah ia hadapi, bahkan sebelum regresinya. Dan di masa depan, kekuatannya bahkan jauh lebih hebat dari sekarang. Haruskah ia mengakhirinya sekarang, sebelum Louis menjadi monster? Tapi itu akan menguras seluruh energi iblis dan kekuatannya. Lagi pula, ia tidak sekuat dulu lagi. Jika ia terus bertarung dan menunjukkan kekuatannya, identitasnya bisa terbongkar. Ini harus segera diakhiri. Terpental ke sisi Logger, mata Burge menangkap Phantom Mana, senjata besar ciptaan Logger. Melihat Logger yang ragu, ia mengancam sang kurcaci untuk segera menyelesaikannya. 1 menit lagi, Louis kembali menerjang mereka, beringas seperti iblis. Di saat genting, Burge mengancam akan meninggalkan Logger jika terpaksa. Ancaman itu membuat sang pandai besi panik. Logger pun mempercepat pekerjaannya. Sementara Burge bersiap kembali menghadapi sang putri beringas. Ia sadar, tanpa kekuatan asli dan energi iblisnya, ia takkan bisa menahannya lebih lama lagi. Dalam bentrokan sengit itu, Louis bersumpah takkan membiarkan Burge lolos hidup-hidup. Kaki Logger juga akan dipatahkan agar tak bisa lari. Burge balas menyeringai, menyebutnya terdengar seperti Raja Iblis. Ia menyuruh Louis menyerah karena Logger dan alatnya akan ia bawa pergi. Tepat pada saat itu, Logger berhasil melepas alatnya dan langsung memberi isyarat pada Burge. Louis murka melihatnya. Namun, amarah itu membuatnya sebuah tendangan telak dari Burge sukses membuatnya terlempar. Burge sigap membuka sap ruang, menyimpan peralatan itu, lalu kabur bersama Logger melewati sebuah terowongan. Tak lama, para penjaga kurcaci pun tiba untuk memberikan bantuan. Namun, Louis menghina mereka karena sangat terlambat, lalu memerintahkan pengejaran ke dalam terowongan. Betapa terkejutnya dia, terowongan itu tiba-tiba meledak. Louis jadi bertanya-tanya, apa Logger memang tak sudi membuatkan senjata untuknya? Amarahnya memuncak. Ia bersumpah akan menyisir benua untuk menemukan Logger dan membuatnya sangat menyesal. Saat Burge kembali ke menara dan meletakkan peralatan di lantai 1, Gordon yang sedang bersih-bersih langsung memasang muka masam. Ia bertanya, benda besar apa itu? Dan Burge menjawab, ini adalah alat untuk menghentikan para pahlawan. Hanya dalam sekejap mata, Logger selesai merakit semuanya. Burge menatapnya dengan tajam, berharap perangkat itu benar-benar sepadan dengan usahanya. Logger pun segera menyalakannya, ingin membuktikan Mono Phantom ini bukanlah alat biasa. Seketika, cahaya terang memancar dari alat itu. Burge mendapat notifikasi untuk menyinkronkan senjata dengan menara, dengan biaya 10.000 poin. Padahal, poin yang dimilikinya hanya sedikit di atas jumlah itu. Burge menyetujui sinkronisasi. Alat itu langsung mengakuinya sebagai tuan. Dan sumber dayanya beralih dari mana? Menjadi energi iblis. Burge mencoba bertanya pada Logger, tapi si kurcaci itu justru menyangkalnya dengan semangat. Ia menyebutnya penemuan abad ini.
Mengabaikan Logger, Birch melangkah keluar dan meminta Ernan untuk mencoba sihir apa saja. Diberi izin, Ernan langsung merapal kombinasi elemen dalam skala yang luar biasa besar. Hal ini tentu membuat Gordon jengkel, yang baru saja selesai mengepel lantai hingga bersih. Saat Gordon hendak menghentikan Ernan, Berjet terkesiap. Sihir sekuat itu, yang seharusnya terasa sampai luar, sama sekali tidak terdeteksi. Bukan hanya itu, dari luar ia tak bisa melihat atau merasakan kehadiran siapapun. Di dalam menara, Birch lalu mencoba memakai perangkat Magic Phantom dengan memanipulasi menara. Dan yang mengejutkan, ia berhasil menghilangkan eksistensi menara itu. Ia lalu mengembalikannya, menyadari ia punya trik baru untuk mengelabui pahlawan, meski harus menguras energi iblisnya. Kemudian, saat ia kembali masuk ke dalam kastil, ia melihat Logger yang sudah tak sabar ingin membongkar Magic Phantom dan menara untuk melihat koneksi keduanya. BRG pun mengizinkannya, tapi hanya setelah senjata itu berhasil mengalahkan para pahlawan. Saat Logger begitu bersemangat, Birch memberitahu Ernan bahwa ia harus menghadapi pahlawan, yang tentu saja membuatnya kaget, mengingat statusnya sebagai putri. Tapi Ernan mengingatkannya bahwa ia adalah seorang spiritis jenius yang tak ingin kembali ke istananya. Berji merasa permintaannya memang tak masuk akal. Pertarungan ini terlalu berat untuk seorang putri. Namun, Ernan kembali mengejutkannya. Ia malah mulai membahas elemen terbaik untuk melawan mereka. Terkejut dengan semangatnya, Birch menjelaskan, tugas Ernan hanya menunjukkan diri sebagai musuh. Jika berhasil, ia akan mengabulkan satu permintaannya lagi. Ernan langsung menyetujui tawarannya. Tapi dengan satu syarat, perkenalkan dia sebagai bawahannya, bukan sebagai seorang putri. Birch langsung setuju. Permintaan yang mudah. Ernan pun senang, berpikir untuk memikat para pahlawan dengan pesonanya. Namun Birch menyuruhnya untuk tetap bersikap seperti yang telah ia katakan sebelumnya. Lalu, ia kembali ke singgasananya, memeriksa ulang semua persiapan untuk memastikan tidak ada celah. Meski begitu, Berge sadar, persiapan ini takkan bisa mengurangi lebih dari separuh dari 200 pahlawan. Artinya, ia harus menjadi jauh lebih kuat lagi. Maka, ia mengeluarkan bunga hyacinth yang sekarang telah tercemar energi iblis. Ia sadar, bunga roh yang tercemar ini sangatlah efektif, dan ia harus mencari lebih banyak lagi. Maka, ia pun pergi bersama sang putri. Namun setelah seharian mencari, mereka tak menemukan satu bunga roh pun. Tiba-tiba, segerombolan monster muncul. Birch, yang sudah kesal, bersiap melampiaskan amarahnya pada mereka semua. Namun, Krutu, pemimpin para orc itu maju dan bersujud, memohon agar Birch mau menerima mereka sebagai kerabatnya. Mereka mengaku telah mengkhianati dunia iblis, dan kini siap menebus kesalahan itu. Birch pun tampak goyah mendengar bujuk rayu mereka. Namun, Birch tahu mereka hanya ingin bersekutu demi kekuatan. Karena energi iblis lebih cocok untuk mereka. Sadar siasatnya terbongkar, Krutu memberi isyarat agar anak buahnya mempersembahkan bunga roh yang mereka kumpulkan. Birch cukup terkesan. Para orc ini tak hanya pandai bicara, tapi juga lihai bernegosiasi. Saat Berge menyindir, mereka menjawab bahwa kini kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada sekadar kekuatan. Birch bisa merasakan ketulusan mereka. Hal itu membuat Burge mulai tertarik pada mereka. Akhirnya, Birch menerima Krutu sebagai bawahannya dan memberinya perintah untuk memperluas klan orc di seluruh padang salju. Ia meminta Krutu menunggu perintah selanjutnya. Jika berhasil, ada hadiah yang lebih besar dari kekuatan menantinya. Saat Burge memberikan rencananya, tubuh Krutu langsung berevolusi menjadi wujud yang jauh lebih kuat. Dengan takjub, Krutu dan para orc lainnya bersujud, bersumpah untuk mengabdi selamanya pada Birch. Waktu pun berlalu. Persiapan di menara telah usai, dan di luar, pasukan orc telah siaga. Kini, Birch menanti kedatangan para pahlawan. Ia bersumpah akan membalas
semua penghinaan di kehidupan lalunya. Tak lama berselang, Helen dan rombongannya tiba di pegunungan Auren, siap memulai pencarian kastil sang Raja Iblis. Malam itu, mereka beristirahat di benteng Hatanwal, di mana sebuah perjamuan besar disiapkan untuk menyemangati mereka sebelum misi esok hari. Helen berterima kasih pada sang tuan benteng, dan pria tua itu merasa terhormat karena namanya akan tercatat dalam lembaran sejarah berkat mereka. Ia lalu mempersilakan Helen untuk memberikan pidato pada pasukannya. Helen pun mengingatkan semua orang agar tidak lengah. Meski Raja Iblis belum menunjukkan pergerakan, ia mengumumkan esok adalah hari di mana mereka akan membuat Raja Iblis membayar perbuatannya pada Ernan. Semangat pasukan berkobar. Namun, saat Granada melihat mereka berpesta dengan riang, ia sadar jumlah pasukan mereka tak berubah sama sekali. Bahkan, berkat Helen, rombongan pedagang pun ikut serta atas permintaannya. Melihat situasi ini, Granada cemas. Dengan jumlah sebesar ini, pasukan pahlawan jauh lebih unggul dari menara Raja Iblis. Ia bahkan berpikir, haruskah ia menyingkirkan beberapa dari mereka secara diam-diam untuk menyeimbangkan keadaan? Namun, ia segera sadar, jika penaklukan ini berhasil, ia justru bisa terbebas dari cengkraman Berg. Dilema dengan posisinya, Granada pun menyelinap keluar untuk melapor pada Burge mengenai kemajuan pasukan. Setelah tahu rombongan pahlawan tiba di Holten, Burge memerintahkan Granada agar tak lagi menghubunginya. Setelah ini, ia juga memberi 2 peringatan. Waspadai salju saat mendaki, dan jangan pernah lengah di malam hari. Terakhir, ia harus menjauh dari gerbang kastil saat pahlawan membukanya. Namun, Helen tiba-tiba muncul. Granada pun berdalih pada pahlawan itu kalau ia hanya sedang mencari udara segar. Helen menawarinya anggur buah, lalu bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Granada? Granada pun ragu. Apa kita benar-benar bisa mengalahkan Raja Iblis? Helen tertawa dan mengaku kalau ia pun tak yakin. Menaklukkan Raja Iblis tak pernah mudah. Selalu menjadi pertarungan yang berat. Granada pun bertanya. Ia penasaran soal Raja Iblis Nafsu yang dulu dikalahkan Helen. Bukankah kali ini akan lebih mudah karena Helen sudah menyerap kekuatannya? Namun, ekspresi Helen langsung berubah muram saat Granada menyinggung pertarungan itu. Akan tetapi, Helen menjawab dengan ceria, mengatakan kalau alasannya bisa mengalahkan Raja Iblis adalah berkat rekan-rekan hebat seperti Granada yang berjuang di garis depan. Kali ini Helen meminta Granada menjaganya dari sisi. Sementara ia akan memimpin, Granada pun menyetujuinya. Helen lalu membawanya masuk. Ia berkata, kalau penguasa benteng ingin mendengar kisah petualangan Granada. Di dalam hatinya, Helen mengakui bahwa rekan-rekannya adalah para kesatria pemberani. Karena itu, ia berharap Granada akan melindunginya dalam misi kali ini. Pagi harinya, rombongan pahlawan berangkat ke gunung. Mereka disambut meriah saat meninggalkan kota. Saat melewati Ngarai, salah satu prajurit merasa perjalanan ini terlalu mulus. Dengan begini, mereka akan cepat tiba di kastil Raja Iblis. Namun, salah seorang prajurit seakan membawa pertanda buruk dengan meremehkan monster yang bersembunyi. Sebab, tak ada satupun monster yang terlihat. Tiba-tiba, setetes cairan aneh jatuh dari atas. Saat mendongak, mereka melihat gerombolan ghoul di atas tebing. Mereka segera membentuk formasi tempur dan melawan para monster. Mendadak, sesosok raksasa es muncul di depan Ngarai. Helen langsung memerintahkan yang lain untuk mundur. Setelah mengamati raksasa itu, Helen menyuruh Warten untuk membawa semua orang keluar dari Ngarai. Ia akan menghadapi raksasa es itu sendirian. Dengan satu lompatan, ia melesat sambil berpikir kalau makhluk itu tak mungkin lebih kuat dari Raja Iblis Nafsu. Saat monster itu mencoba menghantamnya ke dinding, Helen mendarat mulus di lengannya dan langsung melesat maju. Ia lalu melancarkan tebasan dahsyat dan memerintahkan pasukannya
untuk segera meninggalkan ngarai. Raksasa itu pun tumbang, menghalangi jalan para ghoul. Untungnya, sebagian besar pasukan selamat, dan mereka beristirahat sejenak. Mereka sadar kalau menara Raja Iblis sebelumnya tidak sesulit ini. Meski begitu, mereka memuji Helen karena korban jiwa yang sangat minim setelah rumor kemenangannya atas Raja Iblis. Nafsu menyebar. Semua orang menaruh kepercayaan penuh pada sang pahlawan. Bahkan, Grenade merasa pertarungan ini seolah menguntungkan. Helen, saat para prajurit hendak memulihkan tenaga, mereka melihat sekelompok orc pil tak jauh dari sana. Helen pun bersiap membasmi mereka yang tergolong lemah. Namun, Granada menghentikannya karena mendengar sesuatu. Seketika, ia teringat peringatan Birch tentang salju dan suara yang menyatakan kalau rombongan mereka takkan mencapai menara. Tiba-tiba, longsoran salju terjadi. Granada mengumpat karena tak tahu cara menghindari bencana ini. Ia pun berteriak menyuruh semua orang untuk lari sekuat tenaga. Sementara itu, Birch menyaksikan mereka dengan senang. Ia bersumpah akan memburu para pahlawan. Birch sadar, ia telah memperingatkan Granada tentang salju yang dipakai orc pile untuk memicu longsoran. Longsoran salju menyapu para pahlawan ke dasar lembah. Mereka harus berkumpul lagi sambil mencari unit yang terpencar. Malamnya, para orc mengerahkan lebih banyak ghoul dan raksasa es untuk menyerang pasukan pahlawan. Pola serangan mengerikan ini berlanjut selama 3 hari. Di hari ketiga, jumlah pasukan berkurang drastis dari 500 orang menjadi separuhnya. Rombongan telah berjuang mencapai puncak gunung. Tapi, saat mencari kastil Raja Iblis, mereka tak melihat apapun. Helen pun marah dan berteriak, meluapkan frustrasinya. Melihat misi mereka yang sia-sia, Wharton mengumumkan bahwa ia dan anak buahnya akan kembali. Helen menolak, tapi Wharton bersikeras. Ia mengingatkan bahwa nyawa pasukannya juga berharga. 6 hari kemudian, rombongan yang tadinya berjumlah 200 orang, kini hanya tersisa 50 orang lebih. Namun, akhirnya, mereka melihat kastil Raja Iblis tersembunyi di lembah. Tujuan mereka sudah di depan mata. Mereka bergegas ke pintu kastil. Saat membukanya, dengan harapan bertemu musuh lemah. Peringatan ketiga, berjepun, dimulai. Seketika, mereka dihujani tembakan meriam. Jumlah mereka berkurang dari 52 menjadi 1 orang. Itu pun tidak termasuk Granada yang berhasil selamat. Dengan syok, Helen terhuyung-huyung di lantai 1. Ia berteriak sekuat tenaga. Ia tak mengerti kenapa semua ini tak sesuai rencana. Ia lalu melihat Granada yang berhasil menghindar tepat waktu. Helen mengajak Granada ke lantai atas. Ia yakin meski hanya berdua, mereka bisa mengalahkan Raja Iblis. Lagi pula, ia telah menyerap kekuatan Raja Iblis nafsu. Namun, saat tiba di lantai 2 dan 3, Helen kesal karena tempat itu benar-benar kosong. Ia heran, kenapa Raja Iblis tak menaruh satupun penjaga, padahal di luar monster berkeliaran. Namun Granada sudah tahu apa yang akan terjadi, sebab tak ada yang berubah di lantai atas. Tiba di lantai 4, desahan kesal pun terdengar. Sementara itu, Helen hanya bisa terpana melihat pemandangan yang baru pertama kali disaksikannya. Sesaat kemudian, Ernan hadir dalam balutan pakaian hitam. Ia memperkenalkan diri sebagai ahli roh kegelapan, salah satu raja surgawi pelindung sang Raja Iblis. Seketika, Granada merasa sangat direndahkan oleh kehadiran dan penampilan Ernan. Ia pun memilih untuk mundur diam-diam. Masih terkejut, Helen bertanya pada Ernan, kenapa penampilannya begitu berbeda? Tapi Ernan justru menyangkalnya. Ia lalu memanggil semua elemen dalam skala masif untuk menyerang balik. Melihat serangan dahsyat itu, Helen langsung mengerti bahwa Ernan tidak sedang dikendalikan. Ia pun teringat kembali perjuangan mereka, mati-matian untuk menyelamatkannya. Tapi kini, justru dialah yang menyerang pahlawan yang datang menolongnya. Saat itu, amarah Helen memuncak, dan ia bersumpah akan melenyapkan segalanya. Namun, Purke muncul di belakangnya dalam wujud iblis.
menantangnya dengan sinis. Ia lantas menyerang sang pahlawan dengan api kegelapannya. Sambil berkata, "Akhirnya, aku bisa melihat wajahmu." Tak terpengaruh serangan itu, pandangan Hylen lurus ke depan, menangkap sosok Granada tak jauh dari Berg. Tanpa ragu, ia melesat dan mengajak Granada menyatukan kekuatan untuk menyingkirkan Berg. Granada bingung bagaimana caranya, tapi tiba-tiba ia merasakan energinya terkuras habis dari tubuhnya. Bersamaan dengan tumbangnya Granada, seluruh mana sang elf kini menyelimuti tubuh Hylen. Inilah maksudnya bertarung bersama. Birch sadar Hylen telah menggunakan artefak untuk menyerap mana Granada. Hylen pun menjelaskan artefak di jarinya yang disebut pemakan elf mengubah vitalitas elf menjadi mana murni. Namun, sang elf akan lenyap tak lama setelah artefak itu diaktifkan. Hylen menginjak Granada, mengungkap rencananya untuk memanfaatkan sang elf sejak awal. Saat Granada sadar telah dikhianati, Berge justru tersenyum. Ia menyukai betapa licik dan kejinya Hylen. Ia menambahkan, jika artefak itu lepas dari jari Hylen, maka kekuatan barunya akan musnah seketika. Tapi Hylen hanya menantangnya untuk mencoba. Bagaimanapun, Raja Iblis nafsu saja telah gagal. Seketika, Berge memanggil Gordon, dan pergelangan tangan Hylen langsung tertebas. Sang pahlawan butuh beberapa detik untuk mencerna apa yang baru saja menimpanya. Saat tersadar, ia menjerit sambil memegangi tangannya. Ia bingung, tak bisa merasakan kehadiran Gordon sama sekali. Ternyata Gordon, iblis tingkat tinggi, sudah berdiri tepat di belakang Hylen dan menyuruhnya diam. Hylen refleks melompat, menjauh. Sulit dipercaya, ia nyaris dilumpuhkan oleh iblis yang levelnya di bawah Raja Iblis. Sialnya, sang musuh utama sudah memegang bahunya dan berkata, Hylen tak akan bisa lari kemanapun. Sang pahlawan berbalik. Otaknya berputar, mencari cara untuk kabur. Tapi, saat melihat bola energi iblis di tangan Birch, Hylen sadar. Riwayatnya tamat. Ia pasrah. Saat Birch berkata, waktunya menerima ganjaran. Raja Iblis melemparkan bola api kegelapan raksasa ke arah Hylen, menciptakan ledakan yang dahsyat. Begitu asap menghilang, Berge kembali ke wujud manusianya dan memuji Hylen karena masih bisa bertahan. Ia pun memerintahkan Gordon untuk mengamankan Hylen beserta manusia lain yang tak sadarkan diri. Akibat senjata Logger. Di sisi lain, Granada nyaris melewati batas, namun Birch menyelamatkannya dengan sebuah bunga roh. Saat sadar, ia melihat Burge juga menolong Ernan sebelum menyerahkan urusan menara itu pada Logan. Setelah memuji kerja bagus semua orang, Burke menyuruh mereka kembali ke pos masing-masing. Lalu ia pun melenggang pergi dengan santai. Granada menatapnya penuh kagum karena bisa mengalahkan Hylen. Namun Ernan justru menatap Birch dengan tatapan penuh selidik. Tapi setibanya di lantai 5, Burge langsung ambruk ke tanah dengan napas terengah-engah. Ia sadar dirinya nyaris kehilangan kesadaran. Setelah pertarungan tadi yang membuatnya resah, ia sudah mengerahkan segalanya melawan Hylen, salah satu pahlawan terlemah. Tapi gagal melumpuhkannya. Ini semua karena Birch tak bisa memakai banyak energi iblis akibat poinnya yang terbatas. Maka dari itu, ia harus menyusun rencana untuk menguras mental dan fisik Hylen, lalu memprovokasinya agar fokusnya terpecah. Birch tetap takjub. Ia meraih kemenangan mutlak tanpa perlu standar Raja Iblis. Keberhasilan ini membuktikan Birch mampu memutar takdir dan membalas para pahlawan. Sementara itu, saat Wharton dan pasukannya kembali ke Hattenwalk, rakyat menuntut penjelasan. Mereka murka saat tahu rombongan pahlawan pulang tanpa menemukan kastil Raja Iblis. Semua ini karena usaha, harapan, dan investasi besar yang telah mereka berikan kepada para pahlawan. Di tengah caci maki yang tertuju pada mereka, Wharton angkat bicara, meyakinkan semua bahwa Hylen masih mencari menara itu.
dan mereka harus menantinya. Kabar ini menyebar cepat, membuat Raja Hilduran cemas karena putrinya tak kunjung pulang. Louis tak ambil pusing. Ia masih memburu Logger. Seiring waktu, ceritanya mulai menyimpang dan dibesar-besarkan. Rumor kepergian Helen pun tersebar, membuat dunia berduka. Dan energi negatif itu justru menambah poin iblis Birch. Tak lama, Wharton dipanggil menghadap majelis pahlawan. Setelah tahu Helen belum kembali dan lokasi Burj tak terlacak, mereka sepakat menunggu selama 10 hari dengan harapan besar Helen akan kembali. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 10 bintang. Jika tidak, mereka akan kumpulkan 728 pahlawan benua untuk serangan total, melenyapkan sang Raja Iblis baru. Sementara itu, di penjara bawah tanah kastil, Burch memeriksa kondisi Helen. Sang pahlawan ternyata sudah pulih dari sebagian besar lukanya. Helen memintanya langsung ke inti masalah. Tak mungkin ia diampuni. Burch pun menyetujuinya. Tanpa basa-basi, ia meminta Helen untuk menjadi bawahannya. Helen bingung dengan tawaran itu. Tapi Burch melempar kantong emas, menjelaskan mahalnya biaya ekspedisi yang ditanggung para bangsawan. Jika pahlawan menang, hidup mereka akan berubah total. Namun, jika gagal, mereka akan menanggung utang yang begitu besar. Dalam kasus Helen, semua investasi tertuju padanya. Kini, setelah ia gagal, Helen sadar ia dalam masalah besar. Bahkan, jika lolos, ia akan dicap pahlawan gagal dan harus membayar semua utangnya selama ini. Saat Helen sadar, Granada lah yang membocorkan situasinya pada Burj. Helen menyebut Granada pengkhianat, yang langsung memancing amarahnya. Granada membalas tuduhan itu, lalu mengungkap bahwa ia selalu di pihak Burj. Burj lalu menjelaskan, alasan pahlawan gagal adalah karena Raja Iblis sepertinya belum pernah ada. Namun, pahlawan akan segera beradaptasi. Karena itu, ia butuh pahlawan terkuat untuk mengacaukan rencana mereka. Berge mengatakan ini sambil menunjukkan bola Armani, sebuah benda untuk memantau bawahan. Jika ada niat buruk, tuannya bisa langsung melenyapkan mereka. Ia menyuruh Helen agar tidak melawan. Namun Helen yakin tubuhnya akan menolak bola itu secara otomatis. Sayangnya, Grenade membocorkan bahwa penolakan hanya terjadi jika sang pahlawan menginginkannya. Maka, Burch langsung memasukkan bola itu. Saat bola bereaksi, Granada bertanya, bagaimana jika Helen tiada karena menolaknya? Tapi, Burch yakin hal itu tak akan terjadi. Sebab orang seperti Helen takkan pernah memilih untuk berkorban. Seketika, bola itu mendaftarkan Helen sebagai bawahan Burch. Helen merutuki dirinya yang memilih untuk hidup. Kemudian, Berg berdiskusi dengan Gordon tentang Helen yang akan terbatas karena utang 100.000 emas. Saat Gordon mengingatkan bahwa uang dari energi iblis tak seberapa dibanding utang Helen. Ia penasaran cara Burks mengumpulkan uang. Saat itulah Berge tersenyum dan berkata akan segera ada pesan tentang persatuan menara. Pertemuan tahunan para Raja Iblis. Di kehidupan sebelumnya, Berge selalu mengabaikan pertemuan ini. Tapi ia kini yakin para Raja Iblis senior itu pasti menyimpan tumpukan emas di brankas mereka. Melihat arah tujuan Burks, Gordon, Tertium sungguh tidak biasa bagi dirinya. Ia sadar, meski cara bergelicik, rencananya sangat menjanjikan. Jadi Gordon mengakuinya dalam hati. Tiba-tiba, sebuah pesan datang. Begitu Berke tahu, itu adalah undangan ke persatuan menara. Ia mengajak Gordon ikut serta untuk memperdaya para seniornya. Burch pun tiba di menara kebohongan. Di lantai 13, semua Raja Iblis telah berkumpul. Ia pun bertanya, apakah mereka sedang asyik membicarakannya? Melihatnya, Drakson menggeram marah, memanggil nama Burch. Namun Reina, Ratu Iblis Musim Dingin, dengan dingin menyebut Borje, topik utama. Ugar, sang Raja Iblis Keabadian,
menatapnya tajam. Teringat bagaimana Berge menghina kehormatan mereka. Terakhir, Jason, Raja Iblis Kebohongan, menyambutnya riang. Tapi, Burke malah menyebut mereka bodoh dan telah mencoreng gelar mereka. Provokasinya berhasil. Ugar membentak Berge karena berani mencampuri urusan mereka, padahal ia masih baru. Dari reaksi Ugar, Burke tahu Cyclops itu ingin menghabisinya. Maka, ia semakin memancingnya. Namun, satu tepukan tangan dari Jason langsung menghentikan ketegangan itu. Ia lalu berkata agar mereka bekerja sama dan tidak menyia-nyiakan waktu. Burge terkejut, niat menyerang mereka lenyap hanya dengan sekali tepuk tangan. Burge bertanya-tanya, bagaimana Jason melakukannya? Apakah itu kekuatannya? Atau kekuatan menara ini? Saat kembali duduk, Burge merinding memikirkan kekuatan itu. Mirip sihir hantu yang menyatu dengan menaranya. Karena itu, ia memutuskan waspada. Jason lalu memulai pertemuan, mempersilakan mereka bicara. Tak ada yang menyela. Draxon pun langsung bertanya pada Burge tentang keberadaan Helen. Sementara, di ruang lain, ajudan Draxon dan Jason menanyakan hal serupa pada Gordon. Namun Gordon berbohong. Ia bilang, Helen tak pernah masuk menara Birch dan mungkin sedang tersesat. Awalnya, mereka ragu, mengatakan seharusnya Helen bisa melihat menara dari jauh. Lalu Gordon mengungkapkan kalau Birch tak mengikuti aturan standar Raja Iblis. Mengingat kelakuan Burke saat penobatannya, mereka semua akhirnya paham. Gordon kaget. Semua ajudan penasaran. Soal Helen, ia ingat pesan Birch untuk diam, karena Helen akan dijadikan mata-mata. Sikap mereka mengonfirmasi teori Birch. Meski kagum, Gordon mulai mengeluh pada yang lain soal betapa menyebalkannya. Birch, anehnya, mengeluh seperti itu terasa melegakan. Seperti saat teman curhat bersama. Ternyata, para ajudan lain merasakan hal yang sama. Dan mereka pun ikut mengeluhkan tuan mereka masing-masing. Saat itulah Gordon sadar, yang ia butuhkan hanyalah teman berbagi rasa. Kembali ke ruang pertemuan. Birch menjelaskan, Helen tak sampai ke istananya karena menaranya tidak dibangun di puncak gunung. Saat mereka mulai percaya, Jason tiba-tiba bertanya, jadi Helen masih mencari menaramu? Karena sangat ceroboh meninggalkan menara tanpa penjagaan untuk datang ke pertemuan ini. Semua orang tahu, Raja Iblis yang kehilangan menaranya akan mengalami nasib yang buruk. Birch langsung membalas Jason untuk tidak ikut campur urusannya. Ia punya cara sendiri melindungi menaranya, dan ia sadar Jason membuatnya kesal. Jason pun segera mundur. Namun, Draxon mengingatkan Archduke tak akan tinggal diam. Birch menepisnya dan bicara kasar soal vampir tua itu. Meski suasana tegang, mereka melanjutkan diskusi. Diskusi berlanjut. Birch sadar tak masalah dicurigai selama rencana aslinya tidak terbongkar. Lagi pula, Birch tak lupa tujuan utamanya datang ke sini, mendapatkan 100.000 koin emas dari mereka. Sambil mengamati, Birch menganalisis Jason. Ia sadar posisi Jason pasti lebih tinggi, sehingga ia bisa tahu siapa saja yang kekurangan poin iblis. Saat sedang mengamati, Birch menangkap sebuah isyarat dari Reyna. Keduanya pun pergi ke balkon untuk bicara empat mata. Reyna mengaku kalau ia sudah lama ingin berbicara dan setuju dengan beberapa poin Birch. Birch terkejut. Apa wanita ini memang begini? Tapi Reyna segera meluruskan. Ia tetap setia pada standar Raja Iblis. Namun menurutnya, Raja Iblis dan Auren harusnya bisa lebih fleksibel dalam bertindak. Sambil menatapnya, Reyna berkata kalau penampilan Birch lebih baik dari yang ia bayangkan. Karena itu, ia memberikan pemancar pribadinya agar mereka bisa berkomunikasi jika Birch butuh saran. Tapi ada syaratnya. Birch tidak boleh menghina standar itu di hadapannya jika mau bekerja sama. Saat kembali, Birch bertanya soal Jason. Reyna mengaku sulit menebaknya, tapi ia lebih baik dari Dirksen dan Ugar. Birch sadar belum bisa sepenuhnya percaya pada Reyna, namun ia menganggap ini sebagai keuntungan tak terduga. Sementara itu, di menaranya,
Ernan menyiapkan banyak kue dan meminta Logger untuk mencicipinya. Setelah ia tahu bahan-bahan itu dari Burce, ia siap memuji apapun rasanya. Tapi saat dicicipi, rasa fenomenal meledak di mulutnya hingga menggerakkan mana miliknya. Jadi, saat ditanya, ia memuji kue itu. Ernan dengan gembira memberitahu kalau ia memasukkan bunga roh ke dalam adonan. Logger terkejut. Kenapa ia memakai bahan berharga itu? Ernan menyebutnya hadiah agar hubungan mereka tetap dekat. Mereka akan sering bertemu nantinya. Ia berharap Granada dan Birch juga menyukai kuenya. Di sisi lain, di menara kebohongan, Berge kembali ke meja rapat dan hanya melihat Jason di sana. Ia tahu yang lain sudah pergi. Jason lalu menawarkan teh, karena menurutnya mereka perlu bicara. Berge terkejut. Ia bingung apa yang perlu mereka bicarakan. Jason lalu mengungkapkan kalau ia tahu Birch butuh uang manusia. Tentu saja, Burge terhenyak dan meminta penjelasan. Mendengar kata-kata itu, Burks benar-benar kaget. Ia bertanya-tanya, dari mana informasi itu bisa bocor? Tak mau niatnya terbaca, ia segera bertanya apa yang Jason bicarakan. Tapi Jason tahu, ia hanya berpura-pura, persis seperti yang Dirkson katakan sebelumnya. Ia pun langsung ke intinya, menawarkan sejumlah besar uang manusia sebagai ganti poin energi iblis. Walaupun semuanya berjalan sesuai keinginan Birch, ia tak bisa menghilangkan firasat bahwa sang raja kebohongan pasti punya niat tersembunyi. Meski begitu, ia sangat membutuhkan uang itu, sehingga tak punya pilihan selain melanjutkan transaksi. Setelah transaksi selesai, Birch kembali ke mansion dan menyerahkan uang yang telah disepakati pada Hen. Melihat uang itu, Helen kaget karena Raja Iblis itu menepati janji. Burke memintanya untuk menyembunyikan sumber dana itu. Ia yakin, jika Jason sampai tahu aliran uang ini, mereka semua akan menjadi boneka di tangannya. Karena itu, ia menyimpulkan, tindakan terbaik mereka adalah bergerak dengan sangat hati-hati. Sama seperti Helen, sisa manusia yang selamat telah diubah Burch menjadi kesatria hitam dan penyihirnya. Ia lalu memerintahkan Helen untuk memakai mereka guna melipat gandakan uang. Karena mereka sudah diprogram untuk patuh, Helen melihat segalanya dari sisi yang lebih cerah. Mengingat ia dan banyak manusia lain berhasil selamat. Karena misinya tak sepenuhnya gagal. Ia yakin bisa kembali menjadi pahlawan setelah semua utangnya lunas. Dengan angkuh, ia mengulurkan tangan pada Burge, menyebutnya sebagai awal kemitraan bisnis mereka. Saat itu juga, amarah Burge meledak sambil menyiksa sang pahlawan. Ia menegaskan tidak ada kemitraan di antara mereka dan Helen harus tahu posisinya sebagai budak. Ia lalu mengusirnya pergi. Dan Helen pun segera beranjak dari sana. Sebelum Helen pergi, Ernan mendekatinya dan menitipkan surat untuk disampaikan pada Putri Elena. Ke-13. Dengan kesal, Helen bertanya, kenapa Ernan memihak Raja Iblis dan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Mendengar omelannya, Ernan meminta maaf. Tapi, ia menegaskan tidak berniat kembali ke kerajaan. Ia menyebutkan sebuah rahasia dari kerajaan Hilduran yang sepertinya juga diketahui oleh Helen. Tapi selama ini, Helen hanya menganggapnya sebagai rumor belaka. Setelah memastikan rumor itu benar, ia akhirnya mengerti tindakan sang putri dan setuju untuk membantu mengirimkan suratnya. Setelah Helen dan rombongannya pergi, Gordon menemui Burge, mengungkapkan kegelisahannya soal pahlawan yang tak menuruti perintahnya. Burge menjelaskan, tak seperti manusia pada umumnya, Helen tidak punya sifat serakah yang terobsesi pada uang. Justru, yang ia dambakan adalah popularitas. Ia menambahkan, dengan sosok bersemangat seperti itu, di pihak mereka, tujuan mereka pasti akan tercapai dengan mudah. Tak berselang lama, Ernan datang dan menawarkan kue buatannya. Melihat sikap Ernan yang santai, Berge merasa sudah terlalu memanjakannya. Berge pun mengancam akan menjebloskannya ke penjara bawah tanah sebulan penuh jika rasa kuenya tidak enak. Tanpa gentar,
Ernan menyuruhnya mencicipi. Begitu kue itu masuk ke mulutnya, Birch merasakan sensasi luar biasa dan nyaris kehilangan kesadaran. Sadar, ada bunga roh di dalam kue. Ia tahu, Ernan pasti punya maksud tersembunyi padanya. Böge pun langsung menanyakannya. Sementara itu, rombongan pahlawan Hilen tiba dengan selamat di bawah pengawalan para prajurit. Setibanya di Holton, mereka langsung menuju kerajaan Hilduran melalui lingkaran sihir teleportasi. Di tempat lain, Granade kembali ke markas Guild Scarlet Hawk untuk memberi pelajaran pada anak. Buahnya yang kabur. Ia menghajar mereka tanpa ampun karena berani meninggalkan kaptennya dan kabur seperti pengecut. Di tengah keributan, seorang wanita muda muncul dan memperkenalkan diri sebagai Kaide, sang pahlawan. Dia menjelaskan sempat berhalangan. Tapi, kini ia akhirnya datang untuk bergabung dalam perjalanan pahlawan. Salah satu anak buah Granada berkata bahwa Kaidalah yang membayar tagihan minum mereka selagi ia pergi. Granada berterima kasih karena sudah membayar tagihan mereka. Tapi ia menjelaskan kalau perjalanan pahlawan sudah selesai dan Hilen telah meninggalkan Holton. Mendengar itu, Kaide tampak kecewa dan meminta penjelasan lebih rinci tentang ekspedisi tersebut. Granada pun setuju. Namun, ia hanya menceritakan sebatas yang diizinkan oleh Bird. Setelah selesai, Kaide berterima kasih dan meninggalkan beberapa koin sebagai ucapan terima kasih. Sebelum pergi, begitu Kaide pergi, anak buah Granada yang serakah hendak mengambil koin itu sambil berkomentar, "Seenak!" Namun, aksinya langsung ketahuan. Saat Kaide pergi, Granada melihatnya dikawal sekelompok penjaga. Anehnya, ia tak mendengar suara langkah kaki mereka meski memakai zirah lengkap. Karena curiga, ia pun menyembunyikan kehadirannya dan mengikuti mereka diam-diam. Dari persembunyiannya, ia tahu kalau Kaide adalah seorang putri yang rela meninggalkan segalanya demi menjadi pahlawan. Tiba-tiba, ia merasakan ujung pedang yang dingin menempel di lehernya. Sebuah suara terdengar dari belakang. Seorang penjaga berzirah, lengkap bertanya, siapa dirinya, dan kenapa ia menguntit sang putri. Seolah itu belum cukup. Penjaga itu juga menuduhnya menggunakan sihir aneh dan mencurigainya sebagai mata-mata dari kerajaan lain. Agar tak ketahuan sebagai mata-mata Raja Iblis, Granada memutar otak mencari jalan keluar. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, penjaga itu sudah menganggapnya ancaman dan langsung menyerang. Mendengar ledakan keras, para satria lain berbalik dan melihat Granada yang mencoba kabur. Mereka pun menyangkanya seorang pembunuh dan serentak menyerangnya. Terkepung, Granada sadar ia satu-satunya elf di Holton. Identitasnya akan langsung terbongkar jika ia menggunakan kekuatannya. Tapi jika tidak, ia ragu bisa lolos dari para satria itu. Sementara para pengawal menyuruh sang putri untuk mundur. Namun, sang putri menolak. Ia bersikeras kalau dirinya adalah pahlawan dan ikut menyerang Granada. Akhirnya, ia pun memutuskan memakai kekuatannya. Tapi, tiba-tiba, api hitam muncul dan menghentikan mereka. Birch-lah yang datang. Dan, ia bertanya, kenapa Granada bermalas-malasan? Melihat kemunculan Birch, mereka langsung sadar kalau ia adalah sang Raja Iblis. Granada justru kesal karena dikira bermalas-malasan. Padahal, ia sedang mati-matian mencoba kabur. Para satria langsung menyangka Burje datang untuk menculik sang putri. Mereka pun memasang kuda-kuda, siap mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Sebaliknya, sang putri justru berkata, ini adalah kesempatan emas untuk menangkap Burge. Birch, yang terkejut, mengaku tak tahu kalau ada seorang putri di kota itu. Namun, para satria tidak percaya. Mereka semua, bahkan Granada, langsung menyerangnya serentak. Kenapa dia bisa ada di sini? Pria dengan santai menjawab kalau dia hanya kebetulan lewat, membuat mereka terperangah. Sesaat sebelumnya, setelah mencicipi kue, Bria bertanya keinginan Ernan. Pemuda itu memintanya membawakan bubuk Cheniel. Ernan tahu
Bubuk itu adalah kunci untuk kontrak roh. Ditemukan 100 tahun lalu oleh elf senial yang membelot ke kerajaan manusia. Sang elf diperintah oleh raja untuk menciptakan sebuah suplemen agar manusia bisa lebih mudah membuat kontrak dengan para roh. Namun, Brea merasa heran. Ernan adalah pengguna seni roh yang sangat berbakat. Untuk apa dia membutuhkan benda itu? Tapi Ernan berpura-pura lugu, beralasan kalau pasokan mana di menara ini hampir tidak ada. Jadi, tanpa bubuk senial, dia akan kesulitan. Pria langsung membaca niatnya. Ernan ingin mengikat kontrak dengan roh tingkat tinggi. Di kehidupannya yang lalu, dia baru berhasil melakukannya saat berusia 27 tahun. Dan seluruh benua gempar mendengar kabar itu. Karena hanya segelintir orang yang mampu melakukannya. Kini, dia ingin melakukannya 7 tahun lebih awal dari seharusnya. Ernan terkejut karena Brea bisa menebak rencananya untuk memberinya kejutan. Brea justru menduga mungkin menara ini telah memengaruhi pola pikirnya, membuatnya ingin mempercepat takdir. Selama kekuatan tempur menara ini meningkat, Brea sama sekali tidak keberatan. Maka, Brea berterima kasih atas makanannya, lalu pergi untuk mengambil barang yang Ernan minta. Kembali ke masa kini, Brea menciptakan api hitam dan berkata pada para penjaga kalau dia punya urusan sendiri. Karena itu, dia akan mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Brea melepaskan serangan yang membuat Putri Jaspin terkejut hingga menghancurkan area sekitar mereka. Namun, Brea justru merasa geli melihat lawannya masih berdiri tegak, diselimuti oleh aura pelindung. Sambil melangkah maju, Jaspin berkata bahwa aura seorang pahlawan memiliki kekuatan untuk melenyapkan iblis. Itulah sebabnya pahlawan adalah musuh alami bagi sang raja iblis. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, berteriak bahwa tempatnya bukanlah di istana, melainkan di medan perang. Dengan satu ayunan, dia mengeluarkan jurus pamungkasnya, tebasan bulan merah padam. Sebuah teknik yang tercatat sebagai tingkat keterampilan tersulit bagi seorang ahli pedang. Jaspin mengakui karena status negaranya yang rendah, wajar jika dia dijual sebagai istri pada raja lain. Tapi mengetahui tunangannya adalah pria tua, Jaspin memilih menolak takdirnya dan belajar ilmu pedang dari pasukan kekaisaran. Kala itu, dia berlatih tanpa henti hanya untuk mengubah gelarnya dari seorang bangsawan menjadi pahlawan. Kini, saat serangannya melesat ke arah Brea, dia berharap bisa menang agar dirinya secara resmi diakui sebagai pahlawan sejati. Hanya dengan begitu, dia akan bebas dari perintah ayahnya dan bisa memilih suaminya sendiri. Namun di sisi lain, Brea tidak menghindar ataupun menangkis serangannya. Sebaliknya, dia justru menghancurkan pedang aura itu dengan mudah, meremukkan harapan Jaspin untuk menang. Seperti biasa, Brea memanggil rentetan api dari langit, berharap sang pahlawan tidak langsung lenyap dari serangan bertubi-tubi itu. Pada saat inilah, kenyataan menghantam Jaspin. Dia sadar sedang menghadapi monster yang kini menyeringai padanya. Brea menyadari kalau gadis ini akan berguna baginya, karena dia adalah seorang pahlawan, sekaligus seorang putri. Keringat membasahi pelipisnya, sementara anak buahnya berteriak agar dia mundur. Namun, mereka terlambat menghentikan serangan itu. Beberapa menit kemudian, orang-orang berkumpul setelah mendengar ledakan. Mereka merasakan sisa energi iblis di udara. Saat mereka melihat para satria terluka, mereka bergegas memberikan pertolongan. Tapi, para satria memberitahu mereka bahwa Putri Jaspin telah dibawa pergi oleh Raja Iblis. Semua orang terkejut mengetahui seorang Raja Iblis telah datang ke kota mereka. Mereka menduga itu adalah pria yang tinggal di Ergas. Sementara itu, di menara Brea, Ernan menatap Jaspin yang tak sadarkan diri di dalam sel. Karena itu, dia bertanya pada Brea, apakah gadis itu pingsan? Brea memberitahunya bahwa itu Kaide Jaspin, putri ke-9 kekaisaran. Dia menambahkan, kalau Jaspin
terluka. Jadi, Ernan harus merawatnya, karena untuk sementara dia akan tinggal di lantai 4. Ernan bingung, kenapa Bria menculik putri lagi? Bria lalu menjawab, kalau dia hanya menemukannya di jalan, jadi dia membawanya pulang. Selain itu, dia perlu melakukan hal seperti ini untuk mengisi kembali poin energi iblis miliknya. Ernan tak mengerti dan bertanya apa maksudnya. Bria hampir saja keceplosan. Sebelum sadar kalau dia sedang bicara dengan sanderanya, dia pun cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Berkata, akan segera mengambilkan bubuk senial yang dipesan. Sambil melakukannya, ia berpikir, mungkinkah karena terlalu nyaman bertemu Ernan, ia hampir membocorkan rahasianya. Tak lama kemudian, berita tentang penculikan Kaida di Horton Walk menggemparkan seluruh benua. Karena itu, di markas pahlawan, Helen diambil sumpahnya untuk memastikan ia tidak bertemu menara. Beria, selama ekspedisi, ia meminta maaf pada mereka karena gagal menemukan menara itu dan bersumpah akan bertanggung jawab penuh. Namun, mereka tidak menyalahkannya, mengingatkan jika mereka memarahi pahlawan yang gagal, takkan ada yang mau maju untuk ekspedisi berikutnya. Topik pun beralih pada Kaida yang diculik dan bagaimana kerajaan Jaspin meminta ekspedisi pahlawan untuk menyelamatkan putri mereka. Namun, di luar dugaan mereka, Helen justru meminta maaf atas nasib sang putri sebelum memberitahu Dewan Pahlawan bahwa ia tak bisa menemukan menara Raja Iblis. Jadi, melancarkan ekspedisi besar bukanlah langkah bijak dan lebih baik mengirim tim pengintai kecil. Setelah kastil ditemukan, barulah mereka bisa menyiapkan tim penaklukan. Dia meyakinkan mereka kalau Bria tidak percaya diri dengan kekuatannya. Karena itulah, ia memilih bersembunyi. Semua orang setuju, karena sangat tidak masuk akal bagi Raja Iblis untuk melanggar aturan mereka. Setelah mendengar semua, pahlawan setuju dengan Helen. Kepala Dewan menunda pembentukan pasukan penaklukan. Seusai pertemuan, Helen menghela napas lega dan bertanya dalam hati, apakah dia melakukan keinginan Beria dengan memblokir ekspedisi. Ia kemudian berpikir, telah berhasil mengulur waktu untuk Beria. Jadi Beria harus menangani sisanya. Kemudian, Gordon memberitahu Beria tentang laporan Helen dan Beria sadar berkat Helen sebagai bawahannya. Mereka berhasil menunda timbulnya masalah besar. Dia melihat sumber dayanya dan merasa itu bisa membantunya menunda ekspedisi lebih lama. Selain itu, penculikan Kaida telah membantunya mengumpulkan poin energi iblis. Jadi, jika dia menggunakan bola aruman pada gadis itu, ia bisa menambahkannya ke aset tempurnya. Dengan lokar yang memodifikasi lantai 1 untuk sistem pertahanan yang lebih baik, dan Kruto yang memperluas pengaruhnya. Setelah Ernan berhasil mengikat kontrak dengan roh tingkat tinggi, pertahanan menara akan sempurna. Saat itulah para pahlawan akan gentar dan menolak melakukan ekspedisi. Dan saat itu jugalah Beria bisa memulai pembalasan dendamnya agar rencananya terwujud. Dia pergi ke kota teknik sihir Amur yang penuh penyihir dan pahlawan untuk mendapatkan bubuk senial. Dia berharap tidak tertangkap karena tingkat kesulitan tempat itu sangat tinggi. Di ibu kota kerajaan sihir, Beria pergi ke surga Jetsen di pinggiran Amur. Di sana, pemilik toko membaca dari koran bagaimana Putri ke-9 Jaspine diculik tepat setelah ekspedisi pahlawan berakhir. Bukan hanya itu, berita tentang Logger, pahlawan kurcaci yang sedang diburu, juga sampai ke telinganya. Tiba-tiba pintu terbuka dan Beria masuk meminta bubuk senial. Si penjaga toko menyeringai licik, mengatakan dia memilikinya. Tapi Beria menatapnya curiga. Sadar, karena kerajaan akan adalah tempat para pahlawan dan penyihir berkumpul. Dia tak mau pergi ke toko terkenal karena identitasnya bisa terbongkar meski sudah disembunyikan. Karena alasan itu, dia memilih sebuah toko kumuh yang tidak jauh dari kota. Saat ini si penjaga toko menyebut Beria
beruntung, dan menawarkan sebotol bubuk seharga 1 koin emas. Dia menunjukkan botol itu pada Bria, tetapi Bria menyuruhnya diam dan membalas bahwa harganya keterlaluan. Selain itu, bubuk keniil yang ia tahu berwarna hijau. Jadi, yang berwarna ungu ini terlihat sangat aneh. Walaupun aneh, si penjaga toko meminta Bria untuk tidak khawatir, karena bubuk keniil ungu adalah varian baru yang dibuat rahasia dan belum masuk pasar utama. Pria itu membujuk Bria bersikeras barang itu langka. Padahal dia hanya ingin menipu Bria karena yakin gadis itu punya alasan untuk tidak pergi ke toko terkenal di ibu kota. Bria langsung membaca niatnya untuk memeras dan bahkan berpikir apakah ia harus menghabisi pemilik toko itu. Tetapi saat itu juga pintu terbuka dan muncul Louise, sang putri gila, bersama kepala penjaga kurcaci. Terkejut, Bria menatap mereka dan langsung sadar siapa mereka dan bahwa mereka sedang mencari logar. Sementara itu, mereka bertanya kepada si penjaga toko, apakah dia pernah bertemu pahlawan kurcaci? Bria berharap Louise tidak mengenalinya, karena ia memakai sihir penyamaran saat mereka bentrok waktu itu. Si penjaga toko bilang, tak bisa membantu kecuali mereka membeli sesuatu. Amarah Louise seketika meledak. Ia menghunus pedangnya dan mengancam si penjual yang berani memerasnya. Namun, si penjaga toko tidak gentar sedikit pun dan berkata padanya, kalau perbuatan gegabah dilarang di ibu kota, jadi kalau mau mengancam, belilah sesuatu dulu. Walau nyawanya ada di ujung tanduk, ia tak mundur. Malah bilang akan menerima hukuman jika mereka membeli. Kagum dengan nyalinya, Louise tertawa dan menyebutnya menarik. Louise pun memintanya menunjukkan barang dagangannya, yang ternyata sama seperti yang ditawarkan pada Bria. Tapi kini ia menyebutnya bubuk arci, yang katanya sangat berguna untuk para ahli kurcaci. Bria langsung sadar, pria itu penipu ulung, dan melihat barang itu terjual seharga 3 koin emas. Louise yang tak pandai menawar langsung membayarnya, membuat si penjual bersorak dalam hati. Setelah itu, Louise bertanya, apakah ia pernah melihat logger? Namun, pria itu mengaku baru pertama kali mendengar nama tersebut. Ia lalu berbohong, menyuruhnya ke tempat pandai besi terkenal untuk mencari orang yang mungkin kenal logger. Akhirnya mereka pergi, sadar kalau penjaga toko itu bertingkah aneh. Sepeninggal para kurcaci, Bria memuji keberaniannya. Pria itu bilang harus mencoba, karena Louise tampak seperti bangsawan. Si penjual licik itu lalu mencoba peruntungannya pada Bria, meminta 10 emas untuk sebuah rahasia. Bria, yang sudah tahu akal-akalannya, justru memuji si penjual. Ia lalu menyuruh pria itu ke guild pedagang. Bilang saja, ia utusan dari gunung, agar diterima. Si penjual kaget dan menolak. Katanya tempat itu sudah bangkrut dan takkan ada gunanya. Bria lantas mengungkap kalau ia baru saja menipu Louise, putri kurcaci yang pemarah. Saking terkejutnya, si pemilik toko menjatuhkan botol bubuk hingga pecah berkeping-keping. Dengan tergagap, ia bertanya pada Bria apa keinginannya. Bria mengulangi tawarannya, menjanjikan 1 koin emas per bulan, atau ia akan memanggil Louise kembali. Si penjual langsung memohon, tapi kemudian menuduh Bria mencoba menipunya. Baginya, tak mungkin itu Louise, karena Louise takkan datang ke pinggiran. Ia pun menantang Bria membawa Louise kembali. Sesuai permintaan, Bria pun melangkah keluar dari toko. Sesaat kemudian, Louise menyerbu masuk dengan amarah membara. Pria itu sadar, riwayatnya tamat. Ia dihajar habis-habisan. Tak lama, Bria muncul dengan bubuk senial yang ia inginkan. Warnanya kini hijau, persis seperti ingatannya. Ia melihat Louise yang terkejut, lalu berterima kasih karena telah membantunya. Penasaran, ia bertanya, apa yang Louise lakukan pada si penjual? Louise berkata si penjual selamat karena hukum. Jika tidak, ia akan memberinya pelajaran setimpal. Bria melihat sifatnya yang unik tidak berubah sama sekali.
Mendengar kata jantung, Bria teringat sesuatu yang penting. Ia memastikan apakah Louis sedang mencari logger. Begitu melihat reaksinya terhadap topik itu, ia menunjukkan kalung logger, mengaku menemukannya 2 bulan lalu di hutan tropis Ormus. Saat itu, Bria berbagi bekal karena logger kelaparan dan diberi kalung sebagai tanda terima kasih. Louis kesal sekaligus senang mendapat petunjuk. Ia berterima kasih pada Bria. Merasa berutang budi lagi, ia berharap bisa menyambut Bria di istananya dengan pesta. Tapi ia harus menangkap logger sebelum kabur. Jadi, ia memberikan lambang kerajaannya yang bisa ditukar dengan peralatan terbaik. Bria mengambil lambang itu dan melihatnya pergi bersama para pengawal kerajaan. Kabarnya, Louis meminta bantuan untuk menangkap logger. Sepeninggal Louis, Bria teringat kata jantung dan sadar ia melupakan sesuatu karena terlalu fokus. Ia teringat di kehidupannya yang lalu, pada waktu seperti ini, Droxen telah menemukan dan menyerap jantung seekor makhluk mistis, lalu mendapat kekuatan dahsyat. Dan hanya itulah satu-satunya hal yang sangat diinginkan. Bria, ia tahu gangguan dimensi masih sangat memengaruhinya. Itu sebabnya, menghadapi Louis dengan perlengkapan supernya, kemenangan bukanlah hal yang mudah. Demi membalaskan dendam pada para pahlawan, dan agar bisa terus bertahan di dunia ini, Berje hanya punya satu jalan keluar, yaitu menjadi jauh lebih kuat.